Alhamdulillah beliau tetap bersemangat meskipun kondisi kesehatannya kurang sehat ya. Batuk, pilek, alhamdulillah. Semua karena Allah tentunya, semua juga untuk Allah, maka Allah juga hadirkan kekuatan kepada beliau. Mari kita sambut bersama Ustazah Oki Setiana Dewi. Baik. Tes, tes. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dengar suara saya? Jelas? Kok kayaknya mic-nya suaranya kecil ya? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya hadir kemari. Ini saya nggak tahu sistemnya tanya jawab kah atau seperti apa. Baik, saya menunggu pertanyaan dari Ibu dan saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, begitu. Seperti tadi pagi itu yang tadi ceramah dulu, baik. Baik teman-teman sekalian, sehat semuanya? Kok kayaknya adem ayem aja ini semuanya ini. Alhamdulillah, saya curhat dulu ya, boleh nggak curhat dulu sebentar. Tadi pagi dari jam 3 pagi saya meninggalkan rumah dan tadi pagi saya sudah ceramah di salah satu masjid. Ada yang tadi pagi datang ke sebuah masjid, apa namanya Bu, masjidnya Bu? Masjid Al-Ikhlas, ada? Coba tunjuk tangan, ada? Oh, hanya satu orang saja. Dan alhamdulillah sekarang bisa berjumpa lagi dengan teman-teman sekalian. Saya diberikan diberikan judul oleh panitia adalah membicarakan mengenai tentang apa nih? Hari ini tentang apa, Bu? Apa? Wanita peran muslimah di zaman Nabi. Baik. Kalau ada yang pernah mendengar ceramah ini, maka insya Allah akan kembali teringat akan para sahabiah-sahabiah. Banyak sekali sahabiah-sahabiah teman-teman sekalian. Kalau kita mengidolakan seseorang, pasti kita akan mencontoh cara busananya, perilakunya, pasti kita akan mencontoh perbuatannya, kita mencontoh cara hidupnya. Begitulah kalau kita mengidolakan seseorang. Maka kalau anak-anak muda, ada yang mengidolakan K-pop misalnya. Ada yang suka K-pop di sini, coba tunjuk tangan. Jangan ketawa aja, tunjuk tangan. Coba siapa yang suka K-pop, tunjuk tangan. Gak ada, yakin. Oh ada yang kerudung pink sebelah kiri. Jangan-jangan suka Blackpink nih. Ya. Atau ada yang suka apa tuh yang laki-laki Super Junior ya? Masih ngetren Super Junior. Yang suka Suju Super Junior. Coba tunjuk tangan. Ragu-ragu, malu apa ragu-ragu apa nggak suka apa gimana nih? Kemudian drama-drama Korea ada yang seneng? Sekarang tunjuk tangan siapa yang seneng drama-drama Korea. Coba tunjuk tangan. Wah banyak sekali. Bagaimana kalau teman-teman nonton drama Korea pasti nggak bisa berhenti. Ya enggak? Pasti kalau lagi nonton baper. Pengen kayak gitu enggak? Ya Allah teman-teman, sadarilah bahwa keindahan yang kau lihat di drama Korea hanya ada di drama belaka. Tidak ada di kisah nyata. Ya, kalau teman-teman nanti akhirnya menikah ternyata drama Korea hanya drama saja, tidak seindah seperti dalam kehidupan nyata. Dan pasti kalau teman-teman sudah nonton drama Korea nggak bisa berhenti. Kok Oki tahu? Karena saya dulu korban drama-drama Korea.
Ya Allah, saya nonton teman-teman gak berhenti loh. Saya cuma berhenti kalau saya pergi ke toilet, saya gak mandi. Makan juga di depan TV, ya nonton terus atau depan laptop. Bahaya teman-teman sekalian. Siapa yang suka Bollywood di sini? Wah, banyak juga. Coba tunjuk tangan. Siapa idolanya? Hah? Syarukan. Kalau perempuannya siapa? Kajol. Ya Allah, apal nama-namanya. Ya Allah, siapa yang suka drama-drama sinetron Indonesia? Tunjuk tangan. Ya Allah, couples goals ya Allah gitu. Ngelihat pasangan yang romantis, sayang-sayangan, couples goals, couples goals. Tahu nggak? Mereka lagi mendekati zina disebut couples goals, couple goals. Nah, yang ingin saya bahas adalah tentang yang seharusnya engkau idolakan. Yang seharusnya engkau idolakan bukan drama-drama Korea, artis-artis Korea seperti itu. Nanti kalau udah cinta sama orang-orang Korea, rambutnya ditukar-tukar warnanya. Udah tahu kulit kita kulit sawo matang, nggak cocok rambut dikasih warna hijau, biru, dikasih warna apa lagi, kuning, coklat dan sebagainya. Sudahlah apa yang ada saja. Walaupun sebenarnya boleh saja mewarnai rambut ya, cuman kalau mewarnai rambut terlalu ekstrim, gak usah aneh-aneh, kuku dikuteks-kuteks, merah, pipi dimerah-merahin, bibir dimerah-merahin gitu ya. Aneh-aneh gayanya. Enggak teman-teman sekalian, yang kita bahas pada hari ini seseorang yang harusnya kita idolakan. 4 wanita terbaik di muka bumi yang termasuk para penghulu syurga. Siapa itu? Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, hasbuka min nisa'il alamin. Wanita-wanita terbaik di muka bumi ini siapa? Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad dan Asiyah istri Fir'aun. Dan saya akan bahas beberapa wanita-wanita yang lain yang hebat-hebat. Siti Hajar, kemudian yang lain-lain. Tapi saya fokus kepada 4 wanita ini dulu. Mbak mungkin pernah dengar ceramahnya sebelumnya. Kita akan mulai dengan Siti Maryam. Siapakah Maryam? Siapa Maryam? Kata Mbak sama kata teman-teman, anaknya Uma Oki Setiana Dewi, betul. Siapakah Maryam? Maryam adalah anak saya yang pertama, umurnya 4 tahun, ya. Yang sekarang ada di rumah. Bukan, saya tidak membahas Maryam, tapi saya membahas Siti Maryam. Siti Maryam digambarkan di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran dan juga surah Maryam, surah ke-19. Siti Maryam mendatangkan pembelajaran untuk kita para muslimah. Yang pertama adalah kita tahu cerita Siti Maryam, ayahnya Imran dan ibunya Hana adalah pasangan suami istri yang lama tidak dikaruniai anak. Kemudian pada akhirnya sang ibu bernadar, kalau seandainya saya diberikan anak, maka saya akan memberikan anak itu ke Baitul Maqdis Palestina. Beberapa bulan yang lalu saya ke Baitul Maqdis Palestina dan saya lihat mihrab tempat ibadahnya Siti Maryam di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Kemudian Allah berikan kehamilan untuk Hana, istrinya Imran, dan kemudian yang lahir adalah anak perempuan. Anak perempuan itu diberikan ke Baitul Maqdis dan diasuh oleh sang paman bernama Nabi Zakaria alaihissalam. Di sini kita sudah bisa mendapatkan 3 pembelajaran. Siapapun yang nantinya menikah dan kelak punya anak, dari awal sudah tahu anak ini mau dijadikan apa. Mau dijadikan presiden, mau dijadikan politikus, mau dijadikan dokter, mau dijadikan ustadz, ustadzah, ulama, atau mau dijadikan apa. Orang tua Maryam sudah tahu sebelum anak ini ada. Orang tua Maryam sudah tahu bahwa anak ini akan diabadikan, diabdikan, disuruh untuk mengabdi ke Baitul Maqdis Palestina. Kedua pelajarannya yang harus diketahui bahwa orang tua yang hebat selain tahu anak itu mau dijadikan apa sejak awal dan diberikan tempat terbaik. Seperti orang tua Maryam yang memberikan tempat terbaik yaitu Baitul Maqdis Palestina. Dan diberikan, dititipkan kepada orang terbaik yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, maka orang tua atau kita yang kelak menjadi orang tua harus tahu anak kita dititipkan dengan orang terbaik siapa, dengan gurunya siapa. Seperti itu. 3 pembelajaran awal dari Siti Maryam. Siti Maryam kemudian menuju ke Baitul Maqdis Palestina dan disediakan mihrab, tempat bermunajat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lagi untuk kita yang senantiasa ingin dekat kepada Allah, yang senantiasa doa-doanya ingin dekat kepada Allah, maka buat di rumah kita mihrab, tempat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak dari kita yang Allah anugerahi rumah-rumah yang cukup luas, nggak punya tuh rumahnya tempat beribadah atau sekedar mihrab aja nggak ada. Maka buat tempat khusus di rumah kita, entah di sudut, entah di mana-mana teman-teman sekalian. Buat tempat khusus mihrab untuk kita bisa berdoa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita konsentrasi dalam beribadah. Setelah kita konsentrasi dalam beribadah, khusyuk beribadah kepada Allah, dan Allah mendengarkan doa-doa yang kita minta. Seperti Siti Maryam. Nabi Zakaria sangat kaget melihat Siti Maryam karena Siti Maryam selalu mendapatkan makanan-makanan yang tidak ada pada saat itu bukan musimnya. Lagi musim panas, kok tiba-tiba di tempatnya Maryam, di mihrabnya Siti Maryam ada makanan musim dingin. Pada musim dingin, kok tiba-tiba di mihrabnya Maryam ada makanan musim panas. Maka Siti Maryam menjelaskan bahwa makanan ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran berikutnya untuk kita, kalau kita beribadah, khusyuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan apapun, bahkan yang mungkin kita terlewat untuk memintanya. Allah berikan. Gak mungkin seseorang yang mendekat pada Allah lalu Allah mengabaikan, itu tidak mungkin. Siapapun yang mendekat kepada Allah, maka Allah berikan keperluan-keperluan orang tersebut. Selanjutnya Siti Maryam, kita mengetahui kisahnya bahwa beliau akhirnya dianugerahi kehamilan. Tentu saja Siti Maryam sangat kaget dan terkejut. Bagaimana mungkin saya hamil, saya mengandung, saya punya anak, sementara saya bukan seorang penzina, gak pernah dekat sama laki-laki. Namun kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah. Pada saat kehamilan, mengandung Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam harus keluar dari Palestina, teman-teman sekalian. Dalam keadaan hamil yang begitu besar, akhirnya beliau melahirkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar Siti Maryam untuk puasa berbicara apapun yang terjadi. Maka ketika melahirkan bayi Isa alaihissalam di gendongannya, Siti Maryam pulang ke Palestina, ke kampung halamannya, dan semua orang memfitnah, semua orang mencaci maki, semua orang mengata-ngatai Siti Maryam. Namun Siti Maryam adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Allah katakan apa? Beliau mengikuti perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dilakukan oleh Siti Maryam diam. Tidak bersuara apapun. Dicaci maki, dikatakan penzina, pelacur, bagaimana engkau bisa melakukan hal demikian, punya anak gak punya ayah, padahal keluargamu adalah keluarga yang baik, keluargamu adalah keluarga yang terhormat, keluargamu adalah keluarga yang ahli ibadah. Siti Maryam diam. Barulah nanti Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjelaskan keadaan, bisa berbicara di waktu kecil. Pembelajaran lagi untuk kita teman-teman sekalian, suatu hari nanti, ridho nasgoyatun la tudrak, kita gak bisa buat semua orang sayang sama kita gak bisa buat semua orang suka dan cinta kepada kita. Semua kehidupan ada siang, ada malam, berpasang-pasangan, ada suka, ada tidak suka. Suatu hari nanti mungkin ada orang tidak suka kepada kita dikata-katai, dicaci, dan difitnah dan diapa-apakan. Coba belajar dari Siti Maryam. Diam, bersikap tenang, dan kemudian Allah menyelesaikan dengan caranya sendiri. Atau kalau kita agak berbelok sedikit, ada kalimat Allah di dalam Quran teman-teman sekalian. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih adalah ketika ada orang-orang jahil yang menyapa mereka, ada orang-orang yang mengata-ngatai dengan kalimat-kalimat buruk, maka orang tersebut pun mengatakan qalu salama. Selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, semoga keselamatan, rahmat, keberkahan atasmu wahai saudaraku. Bisa enggak teman-teman? Bisa enggak? Kok enggak ada suaranya? Bisa enggak? Ketika dikata-katai, kemudian kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa enggak? Atau peace gitu, bisa enggak? Ini bukan kode ya, peace. Peace gitu, bisa enggak? Damai, enggak ikut-ikutan membalas kalimat-kalimat tersebut. Itu akhlak yang ditunjukkan oleh seorang mukmin, seorang muslim, tidak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang tiada guna baginya. Siti Maryam mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, ketenangan, tentang mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Pun Siti Maryam mengajarkan pada kita menjaga kesucian diri. Siti Maryam adalah seorang ahli ibadah dan menjaga kesucian dirinya. Sahabat sekalian, saya selalu mengatakan Islam bukan mengajarkan kita untuk jaga keperawanan, tapi Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesucian.
Banyak orang yang mengaku perawan tapi dia tidak suci. Karena ketika dekat dengan lawan jenis udah DP duluan. Apa itu DP duluan? Aku mencintaimu karena Allah, begitu kata si akhi ini kan. Kalau tanda cinta apa? Ya udah yuk kita pegangan tangan gitu. Ini awal mulanya ini. Setelah pegangan tangan nanti terus menerus akan menuju ke langkah mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina perbuatan yang sangat buruk. Sebuah perbuatan keji, jalan yang buruk. Jangan dekati zina. Allah minta kita untuk menjaga kesucian kita. Mata yang memandang yang bukan mahramnya adalah mendekati zina. Makanya kalau ada laki-laki ganteng atau para laki-laki ngeliat perempuan cantik, astagfirullahaladzim gitu. Jaga pandangan, jangan dipelototin terus, ya Allah calon imamku Masya Allah gitu ya. Atau tadi ada dokter siapa, dokter Gamal tadi di sini ya. Pasti ada nih di antara teman-teman di sini dredeg hatinya. Astagfirullahaladzim, ganteng banget ya Allah, pinter banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Pasti ada. Kalau udah punya penyakit kayak gitu, cepat-cepat tundukkan pandangan. Biarkan dengar suaranya aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Jaga pandangan. Hah? Alhamdulillah rizki, aduh. Teman-teman, kulil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakan pada wanita beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Jadi kalau tiba-tiba ngeliat seseorang dredeg nih hati, dredeg gak tadi? Atau nggak tahu lah ngelihat siapa ya. Bintang tamu kita nih kayaknya ganteng-ganteng nih hari ini ya. Apa dari kemarin? Ganteng-ganteng semua nih. Kayaknya saya sendiri yang cantik seorang nih. Kalau ada yang dredeg hatinya, cepat tundukkan pandangan. Astagfirullahaladzim gitu ya. Begitu pula kalau naksir sama seseorang lagi tiba-tiba pandangannya bertemu. Astagfirullahaladzim gitu. Jangan dipandangin terus, senyum-senyum gak jelas ya. Begitu, pokoknya kita berusaha menjaga kesucian untuk tidak mendekati zina. Memandang yang bukan mahramnya, dredeg di hati adalah langkah mendekati zina. Laki-laki juga begitu, laki-laki kan seneng. Pertama kali yang membuat mereka senang adalah perempuan. Zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dijadikan indah keinginan pada sesuatu yaitu para perempuan-perempuan. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang cakep, astagfirullahaladzim gitu. Ya, baik. Menjaga kesucian diri, mendengar yang bukan mahram. Kan perempuan-perempuan gak tahu, baperan banget, dikit-dikit derayu seneng, dikit-dikit derayu seneng, kelapak-kelapak gitu ya. Mendengar suara-suara yang bukan mahrammu mendekati zina. Lisan, selamat berbuka puasa akhi, jangan lupa sholat malamnya ya akhi. Engkau adalah imam bagi anak-anakku kelak, atau yang laki-laki engkau adalah ibu, engkau adalah ibu bagi anak-anakku kelak, kau adalah bidadari syurga. Aduh, itu adalah modus ya, modus. Hati-hati dengan itu. Katanya pacaran syariah. Pacaran syariah itu umi abi itu ya. Dikit-dikit umi abi gitu. Hati-hati. Lisan yang berkata-kata kepada yang bukan mahramnya adalah langkah mendekati zina. Hati yang dikuasai dengan perasaan rindu terus-menerus, pikiran terus-menerus kepada seseorang adalah langkah mendekati zina. Tindakan yang menyentuh atau sebagainya langkah mendekati zina. Kaki pun melangkah kepada tempat-tempat seseorang yang bukan mahrammu adalah langkah mendekati zina. Dan semuanya nanti akan didustakan atau dibenarkan melalui kemaluan. Jadi kita diminta untuk jangan dekati zina. Jadi semua yang punya pacar di hari ini, di tempat ini, keluar dari gedung ini, langsung saya ajarkan bagaimana cara memutuskan pacar. Gini caranya, ketik sekarang atau rekam suara saya. Ini kan pakai handphone nih, kamera banyak banget. Ketik sekarang ya, cara memutuskan pacar. Apa yang harus engkau lakukan teman-teman? Minta kekuatan dulu sama Allah ya. Mutusin pacar itu perlu kekuatan loh. Kalau enggak nangis Bombay 3 hari 3 malam. Ya, karena udah tahu, orang yang enggak tahu kemudian melakukan enggak ada dosa. Tapi orang yang sudah tahu tetap melakukan, maka dia berdosa. Jadi teman-teman di sini yang masih punya pacar, tahu bahwa Allah katakan jangan dekati zina dan masih pacaran, berarti ya udah. Nggak tahu lagi aktivitas apa yang dilakukan. Jadi begini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah dulu, jangan shock, bikin shock pasangan tuh jangan ya. Pelan-pelan, main halus. Mukaddimah untuk memutuskan pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai akhi, setelah mengikuti kajian Oki Setiana Dewi, dengan ini dalam keadaan yang sesadar-sadarnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya memutuskan bahwa saya lebih mencintai Allah dibanding dengan mencintai dirimu. Saya ingin menjaga kesucian diri saya dan saya ingin menjaga kesucian dirimu. Kalau kita berjodoh, toh 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah sudah menentukan jodoh kita, kita pun pasti akan bertemu. Kalau kita tidak berjodoh, engkau mendapatkan yang lebih baik dan aku pun mendapatkan yang lebih baik. Maka kita berpisah, putus pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tepuk tangan aja, udah ditulis belum yang punya pacar? Kan katanya, apa tadi contoh, tausiah hari ini Mbak, judulnya Mbak? Peran muslimah di zamannya para nabi. Di zamannya Nabi ada seorang muslimah hebat yang menjaga kesucian diri. Dan kita mau ikut, kita mau contoh untuk menjaga kesucian diri. Maka contohlah Maryam yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yang tidak pernah dekat, terlalu akrab dengan laki-laki, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa sabar. Ikutilah Maryam. Kita ingin menjadi wanita-wanita yang seperti itu. Ya agak jelek lah ya, tapi mudah-mudahan setelah didengar dilaksanakan. Jangan cuma tepuk tangan aja tapi nggak dilaksanakan. Nanti ujian berikutnya adalah, aduh kamu ya pasti kamu punya cowok lain ya gitu. Terus kita luluh lagi hatinya. Mau kembali lagi pada orang tersebut, kuatkan diri. Prinsipku adalah aku ingin berhijrah secara kafah. Teman-teman tahu nggak? Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari akhir pada saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Salah satunya bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertemu untuk taat, berpisah untuk taubat. Berpisahnya karena Allah untuk sama-sama menjadi diri yang lebih baik. Jadi siapapun yang berpisah karena Allah untuk menjadi diri yang lebih baik, untuk bertobat kepada Allah, maka itu termasuk orang yang akan mendapatkan naungan Allah di saat hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan kita masuk kepada perempuan atau wanita solehah yang kedua adalah Khadijah. Siapa Khadijah? Anak kedua saya. Beneran loh, saya nggak bohong. Anak kedua saya namanya Khadijah. Tapi yang ingin kita bahas di sini adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang wanita suci. Tuh, Khadijah digelari sebagai wanita suci padahal tidak perawan, betul? Beliau sudah pernah menikah 2 kali dan suaminya meninggal sehingga menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita bisa pelajari? Peran seorang muslimah. Ada seorang yang sangat hebat Nabi Muhammad, pastilah ada perempuan yang hebat di sisinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bagaimana kisah pertemuan kedua orang ini? Bunda Khadijah tahu, terkenal, ada seorang pemuda yang diberi gelar Al-Amin, terpercaya. Tutur katanya terpercaya, perbuatannya terpercaya. Maka Bunda Khadijah tentu ingin tahu lebih lanjut, betul tidak orang ini benar-benar Al-Amin. Sehingga Muhammad bin Abdullah SAW dipekerjakan oleh Siti Khadijah untuk membawa dagangannya Khadijah ke negeri Syam. Pertama, dari sini kita bisa dapat pelajaran, Khadijah adalah pembisnis yang sukses. Siapapun teman-teman yang sekarang lagi jualan dagang online dan dagang-dagang lainnya, atau dagang yang lambat laun menjadi sebuah perusahaan besar misalnya, seperti Siti Khadijah. Bawa barang dagangan online shopnya, harus bawa supaya kalau ada pembicara datang tuh bawa tuh langsung foto sama pembicaranya, ya. Begitu. Nanti kalau teman-teman punya online shop dagang-dagang, kalau besok-besok ketemu saya atau ketemu siapa-siapa lagi, ke sini datang langsung foto, endorse gitu. Kan gratis kalau langsung ambil di sini ya. Kayak gitu caranya, promosinya. Balik lagi ke Siti Khadijah. Siti Khadijah mempekerjakan Muhammad bin Abdullah SAW dan ternyata betul lah bahwa
Muhammad bin Abdullah adalah seorang yang jujur, perdagangan membawa keuntungan yang berlipat-lipat sampai akhirnya Bunda Khadijah betul-betul jatuh cinta kepada Muhammad SAW. Pelajaran untuk kita, kalau kita naksir, senang, suka sama seseorang, teman-teman sekalian, jangan cuma dengar dari orang aja. Oh, orangnya baik, orangnya taat, orangnya soleh, tapi buktikan, diuji betul nggak orang-orang itu benar-benar orang-orang yang baik. Seperti Bunda Khadijah. Akhirnya beliau suka, meminta bantuan Nafisah sahabatnya untuk menyampaikan kepada keluarga Muhammad SAW untuk segera menikah. Nabi Muhammad pun dengan bantuan pamannya melamar Siti Khadijah. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang senang sama seorang laki-laki, kalau melamar duluan boleh enggak? Boleh, asalkan yakin laki-lakinya senang sama kita. Kalau udah ngelamar duluan ditolak kan nggak tahu lagi mukanya taruh di mana. Yakin dulu, punya tanda-tanda, oh kayaknya nih laki-laki senang sama kita gitu. Bercanda ya teman-teman. Jadi intinya kalau perempuan-perempuan mau melamar atau mau mengutarakan niatnya untuk menikah kepada seorang laki-laki, ya silahkan saja, itu perempuan-perempuan yang baik. Yang nggak baik justru perempuan-perempuan yang menggoda para laki-laki kemudian pacaran. Teman-teman tahu nggak sih pacaran itu ngapain? Pacaran itu ibarat, maaf ya pembahasan saya banyak pacaran karena mungkin banyak anak muda di sini ya. Kasusnya pasti nggak jauh-jauh dari pacaran. Ya, entah putus cinta, lah, entah selingkuh, lah, entah apa nggak tahu. Pokoknya yang buat paling galau pasti nggak jauh-jauh urusan cinta. Padahal kalau kita belajar dari orang-orang hebat, urusan cinta itu malah menjadi kacau ya. Orang-orang hebat di usia-usia muda justru adalah orang-orang yang berkontribusi untuk agamanya, untuk negaranya. Itu orang-orang hebat, bukan disibukkan dengan masalah percintaan. Siti Khadijah singkat cerita, akhirnya menikah dengan Rasulullah dengan mahar 20 ekor unta. Rasul memberikan 20 ekor unta kepada Siti Khadijah. Satu ekor unta katakan harganya 30 juta, kali 20 ekor unta 600 juta. Maka Rasulullah adalah orang yang kaya raya, bukan orang yang miskin ketika menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dia anugerahi 6 orang anak. Siapa? Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Sampai akhirnya Muhammad bin Abdullah suka sekali untuk pergi ke Gua Hiro di usia 40 tahunnya dan didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarinya untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Kemudian pulang dalam keadaan sangat takut, gemetar badannya, maka istri yang baik, nanti kalau teman-teman jadi istri atau sekarang sudah bergelar sebagai seorang istri bukan polisi. Yang kalau suami pulang telat, kamu dari mana sama siapa kok nggak ngabarin, nggak bales WA saya, telepon nggak angkat-angkat, ini istri atau polisi? Pertanyaannya banyak banget, suaminya baru pulang, masih dalam keadaan lelah, ditanya serentetan pertanyaan, bahkan saya menemukan loh, suami-suami takut istri, ya istrinya lebih galak dari suaminya. Kita mau istri-istri kita ini jadi seperti Bunda Khadijah, qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Ketika akhirnya Rasulullah pulang diselimuti oleh Khadijah, dalam keadaan tenang barulah sang suami curhat. Diceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro. Bunda Khadijah, seorang istri yang baik, peran muslimah yang luar biasa, menguatkan hati pasangannya, menguatkan suaminya, support suaminya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau adalah orang baik, senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang senantiasa membantu orang-orang miskin, dibesarkan hati suaminya. Teman-teman yang sudah menikah atau kelak teman-teman nanti menikah, pasangan down, maka besarkan hatinya. Laki-laki coba tanya, fitrahnya memang suka dibesarkan hatinya, suka ditinggi-tinggikan, suka dihormati karena mereka adalah qawwam. An-Nisa 34 menjelaskan Arijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki sebagai qawwam untuk para perempuan, pemimpin dan pelindung untuk perempuan, maka fitrahnya suka ditinggi-tinggikan, dibesar-besarkan, diangkat-angkat, tuh fitrahnya laki-laki. Jadi nggak boleh perempuan yang lebih galak daripada suaminya, ada ya kayak gitu ya Bu ya. Perempuan yang lebih dominan daripada suaminya, nggak seperti itu. Akhirnya setelah begitu Bunda Khadijah mengabarkan pamannya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta, untuk mendapatkan solusi. Maka Waraqah bin Naufal pun menjelaskan bahwa sang Muhammad SAW adalah nabi terakhir, dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu. Istri yang baik mencarikan solusi dari sebuah permasalahan, bukan menambah-nambah masalah.
Teman-teman semua, ada jenis laki-laki yang nggak mau cerita apa-apa sama istrinya, takutnya jadi nambah-nambah masalah. Tapi istri yang baik adalah mencari solusi, bukan menambah-nambah masalah. Itulah yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Luar biasa Siti Khadijah, perannya hebat sekali dalam perjuangan agama Islam. Beliau orang kaya, beliau dermakan seluruh hartanya di jalan Allah. Sampai pada saat Nabi Muhammad dan para kaum muslimin lainnya diboikot di Mekah selama 3 tahun, diisolir, diasingkan. Mereka dalam keadaan tak punya makanan sama sekali. Mereka makan dedaunan-dedaunan saja. Siti Khadijah pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan Rasulullah sangat cinta kepada Khadijah, tidak ada yang bisa menggantikan cinta di dalam hati Rasulullah SAW. Dengan wanita-wanita lain tidak ada yang bisa menggantikannya. Suatu ketika Rasulullah bersama dengan Aisyah, istri yang lain. Kemudian terdengar orang yang mengetuk pintu rumah dan ternyata adalah saudaranya Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah menyambut dengan sangat luar biasa, Rasulullah menjamu dengan sangat luar biasa sampai akhirnya Aisyah cemburu dan mengatakan, "Kenapa engkau masih memperhatikan atau masih memperdulikan, masih ingat-ingat perempuan tua yang sudah meninggal tersebut sementara engkau sudah digantikan dengan wanita yang lebih baik, wanita yang lebih muda?" Maka Rasul pun menjelaskan bagaimana perasaan luar biasanya kepada Siti Khadijah. Bagaimana peran Khadijah sampai Rasulullah tidak bisa melupakan Siti Khadijah. Rasul mengatakan, Khadijah adalah orang yang beriman kepadaku di saat semua orang tak ada yang beriman kepadaku. Khadijah memberikan seluruhnya untuk dakwah ini. Khadijah memberikan hartanya untuk dakwah ini. Dan dari rahim Khadijah aku mendapatkan anak-anak di saat semua istri tidak bisa memberikan aku anak. Itu sebabnya kenapa Rasulullah sangat mencintai Siti Khadijah. Makanya pada suatu ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Siti Khadijah, ia mendapatkan salam dari Tuhannya, dari Allah dan mendapatkan salam dariku. Dan katakan sudah ada rumah di syurga baginya, rumah yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan, tidak ada kesakitan lagi, tidak ada kesusahan lagi. Itulah Siti Khadijah, itu sebabnya kenapa Islam salah satunya sampai kita rasakan di hari ini adalah peran dari Siti Khadijah. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, kelak kita menikah atau mungkin di antara kita yang sudah menikah, maka kita dukung perjuangan dakwah, perjuangan hal-hal baik yang dilakukan oleh pasangan kita. Kita mendukung ia menjadi orang yang hebat, siapapun laki-laki yang hebat di sampingnya pasti ada perempuan yang hebat, pun perempuan yang hebat pasti di sampingnya ada laki-laki yang hebat. Mereka saling menolong satu sama lain untuk kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka sibukkan diri kita untuk menjadi, sekarang banyak waktu kalau masih gadis-gadis, banyak waktu untuk mempersiapkan diri menjadi istri yang baik seperti itu. Banyak waktu untuk mempersiapkan diri dengan ilmu yang terus kita pelajari untuk nantinya ketika kita menikah kita aplikasikan ilmu tersebut teman-teman sekalian. Seorang perempuan haruslah jadi perempuan yang hebat. Karena kelak engkau jadi istri, laki-laki itu bisa hebat dan bisa hancur gara-gara perempuan teman-teman sekalian. Laki-laki itu bisa jatuh tersungkur pun gara-gara perempuan teman-teman sekalian. Dan kita ingin menjadi sebaik-baik perhiasan yaitu wanita-wanita yang salihah. Dan kelak kau akan jadi seorang ibu. Ibu adalah madrasah pertama yang pengaruhnya menyentuh seluruh jagat raya. Untuk menjadi seorang ibu yang baik, kau butuh ilmu, butuh belajar terus-menerus. Kenapa sih kita harus belajar? Kenapa perempuan harus pintar? Kenapa perempuan harus cerdas? Bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi ilmu yang engkau gunakan setidaknya engkau bisa aplikasikan untuk mendidik anak-anakmu kelak. Betapa bangganya anak-anakmu dididik oleh seorang ibu yang cerdas, seorang ibu yang berilmu, seorang ibu yang salihah. Maka benarlah pada suatu ketika ada orang tua yang datang kepada Umar bin Khattab, Umar, anakku nakal sekali, anakku bandel sekali, tolong dinasihati wahai Umar. Umar memanggil anak tersebut dan anak itu mengatakan, tunggu Umar, sebelum engkau menasihati saya, katakan pada saya apa tugas dari orang tua. Umar mengatakan pertama, cari ibu yang baik. Kedua, berikan nama yang baik. Ketiga, berikan pendidikan Al-Quran. Kemudian sang anak mengatakan ketiganya, orang tuaku tidak melakukan, ibuku bukan ibu yang baik. Aku tidak pernah diberikan nama yang baik dan aku juga tidak pernah diberikan pendidikan Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, seorang wanita dia harus baik, harus salihah, harus berilmu. Karena kelak kau jadi istri yang suamimu membutuhkan sosok qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, dan itu butuh ilmu teman-teman sekalian. Orang yang gak berilmu kalau berantem mungkin bisa hancur rumah gitu ya. Tengah malam teriak-teriak, mungkin nggak ada adab-adab mungkin dalam rumah tangganya. Orang yang nggak berilmu, istri yang nggak berilmu mungkin keluyuran setiap hari.
melawan terus perkataan suami, nusyus, durhaka kepada suami, atau anaknya nggak diurus misalnya. Tapi perempuan yang berilmu, perempuan yang salihah, perempuan yang baik, bertanggung jawab dengan perannya sebagai seorang istri, perannya sebagai seorang ibu, seperti Bunda Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari kisah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah digelari dengan nama Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya. Semua anak Rasulullah meninggal dunia, akhirnya tersisalah Fatimah. Pun ibunya Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia. Maka Fatimah yang berbuat baik kepada bapaknya. Begitu pula dengan kita. Quran berkali-kali menegaskan kepada kita, engkau harus taat pada orang tuamu. Dalam surah Luqman ayat 13. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar. Ayat berikutnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu. Wa wasaina lil insani biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk. Berbuat baik kepada ibu bapakmu, khususnya kepada ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Berikutnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jangan menyembah kepada selain Allah dan berbuat baik kepada ibu bapakmu. Berkali-kali Quran, bahkan di surat yang lain-lain, surat Al-Baqarah juga ada, mengisyaratkan bahwa peran seorang muslimah, engkau harus tahu untuk mengikuti para sahabat-sahabat atau sahabiah adalah berbakti baik kepada ibu bapaknya. Dan agar anak-anak bisa berbuat baik kepada ibu bapaknya, tugas seorang ibu bapak adalah menyayangi, mencintai, ikat hati sang anak, dekat dengan sang anak, maka anak pun akan sayang kepadanya. Kalau anak dipukuli, dikerasi, dicaci maki, bagaimana anak itu bisa taat kepada orang tua? Tapi tugas kita teman-teman sekalian, apapun yang terjadi, siapapun orang tua kita yang melakukan apapun itu, tetap kewajiban kita adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Seperti Fatimah binti Muhammad. Rasulullah pernah beribadah di depan Ka'bah dilempari kotoran hewan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Fatimah yang lemah lembut ini pun dengan gagah berani, tegas berdiri di hadapan para kafir Quraisy dan menyatakan ketidaksetujuan akan sikap yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada kalanya seorang perempuan lembut, ada kalanya seorang perempuan, seorang muslimah bersikap tegas apabila ada hal-hal yang tidak baik, tidak benar di depan matanya. Jadi bukan berarti seorang muslimah itu harus, iya, gimana ya, katanya harus jadi orang pemalu. Pemalu bukan berarti seperti itu. Pemalu yang dimaksud adalah pemalu ketika engkau melakukan dosa demi dosa, teman-teman sekalian. Tapi ada kalanya kalau ada hal-hal yang tidak benar terjadi di depan mata kita, bersuaralah. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itulah yang dilakukan oleh Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya. Berikutnya Fatimah mengajarkan kepada kita peran sahabiah, peran sahabat wanita, peran para muslimah di zaman Rasulullah SAW. Kisah yang masyhur, bagaimana beliau menjaga rahasia cintanya. Beliau sudah lama sangat mencintai seseorang. Pun Ali bin Abi Thalib sudah lama mencintai Fatimah. Kemudian di masa remajanya, akhirnya ada seseorang yang melamar Fatimah. Namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu saja Ali bin Abi Thalib sangat takut apabila lamaran itu diterima. Karena Abu Bakar orang yang sangat hebat. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki. Namun ketika Abu Bakar meminang Fatimah, Abu Bakar ditolak pinangannya. Ketika Umar bin Khattab melamar Fatimah, ditolak juga pinangannya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib maju sebagai seorang pemuda berilmu namun miskin. Hanya bisa memberikan mahar berupa baju besi, dan akhirnya lamaran itu diterima. Pada saat mereka menikah, di hari pertama pernikahan, Siti Fatimah Az-Zahra mengatakan, aku sudah pernah mencintai seseorang sebelum aku menikah denganmu. Maka Ali mengatakan, kenapa engkau menikah denganku kalau engkau mencintai seseorang? Fatimah mengatakan, seseorang yang aku cintai itu kini sudah ada di hadapanku. Seseorang yang aku cintai itu kini adalah sudah menjadi suamiku. Ucapan cinta hanya diucapkan setelah pernikahan, teman-teman sekalian. Jadi tidak ada cinta sebelum pernikahan. Cinta sebelum pernikahan adalah hawa nafsu belaka. Ini pada diam semua, apakah dengar apa gimana? Ngantuk apa lapar apa gimana nih? Begitulah teman-teman sekalian. Lihat bagaimana Fatimah menjaga cintanya dan mengatakan cinta pada suaminya pada saat sudah menikah. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, ikuti akhlak dari Fatimah yang bakti hormat kepada kedua orang tuanya dan menjaga kesucian dirinya, rasa cintanya kepada orang-orang yang bukan mahram baginya. Jadi begitu pula dengan kita
kita diuji dengan penyakit jatuh cinta, maka simpan itu rapat-rapat, jangan ada orang yang tahu, apalagi pakai love-love, stalking, like, sosial medianya nggak usah kasih kode-kode, nggak usah. Ya. Fatimah nggak pernah ngasih kode-kode kalau beliau lagi jatuh cinta dengan seseorang. Ikuti langkah yang dilakukan oleh Fatimah. Berikutnya yang keempat adalah Asiyah. Asiyah adalah istri dari Fir'aun. Asiyah, tahu kan kisah Asiyah? Apa saya perlu ceritakan lagi? Firaun pernah suatu ketika bermimpi bahwa ada anak-anak dari golongan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka beliau mengatakan bunuh semua anak yang lahir pada tahun ini. Maka ibunya, Nabi Musa alaihissalam mengalirkan anaknya, diletakkan di atas keranjang dan dialirkan di atas sungai agar anak itu tidak dibunuh. Kemudian siapa sangka bahwa anak tersebut diselamatkan oleh Asiyah, istri Firaun, dan Asiyah dengan kelemah lembutannya. Dan Firaun sangat cinta kepada Asiyah, memohon kepada suaminya agar Asiyah boleh diizinkan untuk mengasuh bayi Musa alaihissalam. Diasuh bayi tersebut, ternyata Nabi Musa alaihissalam mengajarkan agama tauhid kepada sang ibu, dan kemudian lambat waktu terus berjalan, Asiyah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sihir-sihir Firaun kalah dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya berubah menjadi ular dan bisa memakan ular-ular kecil dari para penyihirnya Firaun. Maka semakin kuatlah keimanan dari Asiyah. Lalu Firaun sangat marah karena Asiyah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tangannya dipaku, tangan kanan, tangan kiri dipaku, kemudian kakinya pun dipaku, diletakkan di atas badannya batu yang sangat besar, dipaksa untuk mengatakan Tuhannya bukan Allah, namun tetap saja Asiyah mengatakan Tuhannya Allah, dan akhirnya ia disiksa sedemikian rupa. Maka apa yang dikatakan oleh Asiyah dalam keadaan disiksa, namun beliau tersenyum, beliau mengatakan, Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, ya Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di syurga. Diabadikan kalimat ini dalam surah At-Tahrim ayat 11. Asiyah meminta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun akhirnya mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa pelajari dari sosok Asiyah, teman-teman sekalian? Asiyah mengajarkan kita tentang kesabaran. Sabar. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran tentang kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar, sabar, sabar. Asiyah mengajarkan pada kita, di lingkungan yang tidak kondusif, lingkungan yang tidak taat kepada Allah, lingkungan yang susah untuk kita ajak bersama-sama taat kepada Allah. Namun orang ini punya prinsip. Asiyah punya prinsip dalam hidupnya. Asiyah punya sesuatu yang ia pegang teguh dalam hidupnya, yang tidak bisa diotak-atik oleh orang lain. Itulah sosok Siti Asiyah yang senantiasa berdiri di jalan kebenaran walaupun lingkungannya adalah lingkungan yang tidak mendukungnya di jalan kebenaran. Begitu pula dengan kita, mungkin di antara kita yang pernah berusaha untuk hijrah pakai jilbab, orang tua nggak setuju, teman-teman nggak setuju, pekerjaan atau apapun tidak mendukung kita. Namun orang-orang seperti ini belajar dari Asiyah, berdiri tegak di atas prinsip-prinsipnya. Saya cerita sedikit teman-teman sekalian mengenai prinsip. Allah takdirkan saya tahun 2008 bermain dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Pakaian saya seperti ini. Setelah film itu selesai, maka mulailah saya berada dalam lingkungan dunia hiburan. Yang tentu saja ada tim wardrobe, tim untuk menggayakan kita, men-style, apa itu namanya? Pokoknya membuat kita cakep lah ya dengan baju-bajunya mereka. Ya, ada make up artis, ada tim wardrobe dan sebagainya. Kemudian saya mengatakan dua hal. Pertama, saya nggak bisa pakai kerudung-kerudung atau celana-celana, atau sekarang kita kenal dengan kerudung sakaratul maut. Tahu nggak kerudung sakaratul maut? Dicekek di belakang nih. Ngeliat sana susah, ngeliat sini susah. Ngeliat makanan juga susah. Kerudung sakaratul maut. Juga pakai celana ketat. Gitu ya. Suatu ketika saya diberikan pakaian tersebut. Ini sudah mau konferensi pers ceritanya. Kan udah jadi artis ceritanya. Tahun 2008, 2009 filmnya tayang. Saya dikasih baju begitu, saya katakan saya nggak bisa pakai baju seperti ini. Lalu tentu saja orang-orang kesal, artis baru sombong, artis baru banyak permintaan, belum jadi apa-apa udah sombong, belum jadi apa-apa udah bawel, cerewet dan sebagainya. Itu prinsip. Yang kedua, ketika saya bermain sinetron, film ataupun apapun, saya nggak bisa beradegan menyentuh seseorang yang bukan mahram saya. Itu prinsip
Dua hal itu yang saya pegang dari dulu hingga kini dan semoga Allah jaga seterusnya. Akhirnya ya awal-awal banyak orang gak suka, banyak orang gak senang. Fanatik banget sih, lebay banget sih, so alim banget sih ya kata-kata yang lain-lainnya. Namun lambat laun kalau kita tetap memegang teguh prinsip yang kita yakini, maka lambat laun orang-orang respect dan sampai hari ini orang-orang sudah tahu jenis pekerjaan apa yang bisa mereka berikan untuk saya. Jenis pakaian seperti apa yang bisa mereka berikan untuk saya. Begitulah teman-teman sekalian, apapun yang terjadi di teman-teman kan kita memiliki kasus yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Kalau kita punya prinsip, pegang teguh prinsip itu, sekali engkau melanggar prinsipmu, maka engkau akan dengan mudah untuk melakukan dosa-dosa berikutnya. Atau kemarin, baru-baru ini. Baru-baru ini saya pergi ke 12 negara untuk syuting di salah satu TV Malaysia teman-teman sekalian. Di suatu negara namanya Madrid, saya tidak tahu dan saya lupa dan saya tidak pernah ingat ulang tahun saya. Karena suami saya juga nggak pernah ngapa-ngapain di ulang tahun saya itu. Dan Mariam, anak saya pertama juga nggak pernah ngapa-ngapain dengan ulang tahunnya. Jadi kalau saya tanya, Mariam mau ulang tahun nggak mau. Kenapa? Nggak boleh sama ustazah gitu, kata Mariam. Itu pula yang terjadi pada saya, jadi saya nggak ingat dengan ulang tahun saya. Tiba-tiba lagi makan malam, lagi ngobrol-ngobrol setelah selesai syuting, lagi makan malam, lampu dimatiin. Apa yang terjadi? Dari ujung ada seseorang yang membawa kue ulang tahun dengan lilin yang penuh di atasnya. Dan kemudian dengan pret gitu. Happy birthday to you, begitu. Seneng gak kalau digituin? Teman-teman seneng gak kalau digituin? Dikasih surprise ceritanya. Seneng gak? Seneng. Dalam hati saya, waduh bagaimana ini? Saya adalah penganut orang yang gak tiup lilin. Dan gak make a wish depan lilin. Kan saya bukan orang majusi yang di depan lilin berdoa. Saya penganut yang bukan tiup-tiup lilin dan make a wish depan lilin. Itu prinsip ya, prinsip orang harus kita hargai satu sama lain kan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Orang tersebut tentu saja sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Mereka dengan senang hati mempersiapkan itu untuk membuat saya bahagia. Dan tentu kita tidak bisa mengatakan haram, gak boleh. Kan gak mungkin begitu. Benar gak teman-teman sekalian? Teman-teman di posisi saya, apa yang akan teman-teman lakukan? Pada saat semua orang gembira dan ingin membahagiakan kita di hari ulang tahun kita. Sementara kita tidak menganut hal yang demikian. Yang saya lakukan adalah ketika lilin-lilin itu dan kue ulang tahun itu sudah ada di hadapan saya katakan yuk kita kipas-kipas saja nih lilin, yuk nih kipas-kipas nih lilinnya biar mati. Lilinnya mati, lilinnya disingkirkan, yuk kita makan kuenya. Kalau kue sih nggak masalah, mubazir kalau nggak dimakan. Kue tetap dimakan harus, lilin yang disingkirkan. Akhirnya saya sangat menghargai apa yang sudah kalian berikan untuk saya. Kalian baik banget, puji-puji dulu dong. Kan udah dikasih kebaikan, dipuji dulu. Baik banget ya Allah, Masya Allah, luar biasa hebatnya. Baik banget, kalian pasti sudah mempersiapkannya sudah dari jauh-jauh hari. Makasih ya, saya sangat menghargainya. Tapi saya nggak bisa tiup lilin, maaf ya. Tapi saya sangat menghargai ini loh, ya Allah makasih banget ya. Akhirnya makan kue bareng-bareng, baru di belakang mereka tanya, kenapa sih nggak mau tiup lilin? Man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Begitu teman-teman sekalian. Terkadang prinsip, gak semua orang mungkin paham dengan prinsip yang kita jalani, gak semua orang mungkin setuju dengan prinsip yang kita yakini. Namun ketika kita sudah memiliki prinsip dan kita yakin dengan prinsip itu, jalani itu dan jangan goyah sedikit pun. Begitu teman-teman sekalian. Itulah yang diajarkan oleh Asiyah kepada kita. Berikutnya saya mau menceritakan sahabat-sahabat lainnya. Saya sangat menyukai sosok Siti Hajar. Siti Hajar mengajarkan pada kita kesabaran, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu. Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah. Kemudian anaknya kehausan. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Padahal beliau tahu di situ adalah tanah tandus yang nggak mungkin ada air. Padang pasir nggak mungkin ada air. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Tetap berusaha. Walaupun beliau tahu nggak mungkin ada air di sini, nggak mungkin ada kehidupan, nggak ada pepohonan, nggak ada orang. Apa yang beliau lakukan? Apakah ketika beliau tahu hal demikian beliau diam saja? Dan anaknya menangis dibiarkan begitu saja? Tidak.
Beliau tetap berusaha. Apa yang beliau lakukan? Cari air, berlari-lari, cari pertolongan. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Sofa, Marwa, Marwa, Sofa sebanyak 7 kali. Apakah yang dilakukan oleh Siti Hajar sia-sia? Ternyata airnya ada di mana? Setelah lelah berlari-lari ke sana kemari, airnya ada di mana? Airnya ada di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Apakah Siti Hajar mengatakan, ya kalau tahu begitu saya nggak usah lari-lari dari tadi. Apakah begitu? Enggak. Justru Allah kasih air karena beliau sudah berusaha sampai titik darah penghabisan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang berserah bertawakal kepada Allah, Allah kasih. Allah kasih pertolongan. Allah kasih rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sebab Siti Hajar berikhtiar sampai titik darah penghabisan, Allah kasih. Itulah tugas kita teman-teman sekalian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah akan berikan menurut Allah yang terbaik. Dan tugas kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Dan ketika Allah sudah kasih, maka itulah yang terbaik. Namun terkadang manusia mengatakan, kok aku sudah berusaha tapi Allah enggak kasih. Enggak, Allah kasih yang terbaik bagimu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cinta, kata Allah itu tidak baik bagimu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka terjadi dalam kehidupanmu, itu yang baik bagimu. Allah mengetahui, sementara manusia sedikit sekali pengetahuannya. Jadi tugas kita, seorang pelajar, ayo betul-betul belajar semaksimal mungkin. Orang yang bekerja, ayo kita bekerja dengan penuh amanah. Seorang ibu, ayo kita didik anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Seorang istri, berusahalah untuk menjadi istri yang sebaik mungkin. Lakukan sampai titik darah penghabisan. Allah akan berikan apapun yang kita minta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar mengajarkan pada kita menjada wajada, yang bersungguh-sungguh insya Allah akan dapat, yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Berikutnya Siti Hajar mengajarkan pada kita juga tentang makna kesabaran. Dalam berusaha sabar. Kalau nggak sabar sudah berhenti. Makanya banyak orang gagal. Kenapa? Karena dia berhenti di tengah-tengah. Baru coba satu bisnis, aduh kayaknya kok nggak laku-laku ya, berhenti deh. Berhenti di tengah. Coba bisnis baru, aduh kayaknya nggak mampu bersaing, berhenti deh, berhenti di tengah. Atau kuliah, berhenti di tengah. Atau apapun yang kita lakukan, berhenti di tengah. Maka dulu ayah saya pernah mengajarkan, jangan pernah berhenti di tengah-tengah. Selesaikan apa yang engkau mulai. Ini terjadi banyak dalam kehidupan saya. Saat saya kuliah waktu S1, tahun kedua kuliah saya syuting film KCB. Cuti 6 bulan, 1 semester. Balik ke kampus, males rasanya. Makanya jangan cuti teman-teman yang sedang kuliah kalau nggak penting-penting banget. Karena ketika masuk ke kampus males saat teman-teman seangkatan sudah lebih jauh daripada kita atau mungkin sudah lulus. Namun saya ingat pesan ayah saya, jangan berhenti di tengah-tengah, selesaikan apa yang engkau mulai. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah engkau pilih. Maka saya pun tertatih-tatih akhirnya menyelesaikan kuliah itu. Begitu pula teman-teman, apapun, jangan pernah mengerjakan setengah-setengah teman-teman sekalian. Fokus buat target-target untuk menyelesaikan mimpi kita. Setelah selesai satu mimpi itu, buat mimpi yang lain, buat mimpi yang lain, buat mimpi yang lain, begitu seterusnya. Siti Hajar mengajarkan pada kita sabar menghadapi proses. Di sini ada nggak yang senang sama Ria Ricis? Mana tunjuk tangan coba. Saya mau ceritain tentang Ria Ricis. Oh, jangan-jangan di sini fans Ria Ricis semua ini. Subscribernya. Subscribe saya juga dong. Jangan Ria Ricis saja. Jadi Ria Ricis itu memangnya langsung begitu saja jadi YouTuber. Berapa sekarang followernya? Udah hampir 10 juta mungkin ya. Wih, update. Ya. Memangnya begitu saja, tiba-tiba begitu saja? Enggak teman-teman sekalian. Ria Ricis berbeda dengan kakak-kakaknya. Kalau orang tua kami mengambil rapot saya dan Cindy, adik saya nomor 2. Bu, anak saya ranking 1 enggak? Kalau Ria Ricis, Bu, anak saya naik kelas atau enggak ya? Udah naik kelas aja udah syukur, alhamdulillah. Muridnya 25, tapi rankingnya Ria Ricis 23. Atau mungkin 27, lebih rendah lagi. Begitulah yang terjadi setiap bagi rapot, anak saya naik kelas enggak Bu, anak saya naik kelas enggak Bu, begitu.
dan bolak-balik dipanggil guru BP orang tua saya. Karena Ria Ricis kasusnya, punya kasus. Kasusnya adalah suka ketawa di kelas. Jadi gurunya tersungging. Nih anak ketawa nggak berhenti-berhenti. Jadi dipanggil guru BP, kenapa bu anak saya bu? Kenakalan apa yang beliau buat bu? Anak ibu ketawa nggak berhenti-berhenti di kelas. Jadi memang ketawa terus kerjaannya. Kemudian Ria Ricis tidak pandai dalam bidang akademis. Setiap kali pelajaran matematika, fisika, kimia, atau pelajaran hitung-menghitung, dia selalu 2, minum obat pusing, atau pergi ke UKS pura-pura sakit. Ada nggak yang kayak Ria Ricis? Oh anaknya ibu ada ya? Kemudian, tapi nilai seninya selalu tinggi, paling tinggi nilai seni. Akhirnya keluar dari SMK itu pun papa saya udah dredeg. Ini anak lulus nggak ya? Alhamdulillah lulus, Allah masih baik. Allah dan selalu baik ya. Dikasih lulus buat Ria Ricis. Ria Ricis beda sama Cindy. Kalau Cindy nggak pernah ikut casting, selalu ditawarin mau main sinetron enggak pak maaf saya lagi kuliah kedokteran yang padat sekali nggak bisa. Ria Ricis nggak seperti Cindy yang dengan mudahnya ditawarin tanpa casting. Ria Ricis berkali-kali casting teman-teman sekalian, nggak ada yang lolos satupun. Aduh kenapa sih aku nggak lolos-lolos gitu. Apakah Ria Ricis berhenti di tengah? Tidak. Ria Ricis tidak pernah mengatakan saya adik Okky Setiana Dewi, nggak pernah. Dia selalu berbohong. Enggak, kok kamu mirip Okky sih? Enggak, saya bukan siapa sih Okky Setiana Dewi, nggak kenal. Saya bukan adiknya Okky Setiana Dewi. Nggak pernah mengaku dan nggak pernah mau mendompleng kakaknya. Apakah beliau berhenti? Kemudian saudara-saudara atau tetangga-tetangga mengatakan ini anak jangan-jangan bukan anak kandung loh. Dulu kan Ria Ricis kalau ngeliat foto zaman dulunya kan butek gitu ya. Hitam gitu. Gelap warna kulitnya. Tetangga-tetangga tuh mengatakan, jangan-jangan kamu bayi yang tertukar. Dibanding-bandingin tuh gak enak banget. Dan Ria Ricis dibanding-bandingin. Kakakmu itu bagus sekolahnya, kok kamu begitu? Apakah Ria Ricis berhenti? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Ria Ricis? Dia melakukan apa yang dia senangi. Dia suka ketawa kan, dia suka senang-senang, dia suka happy sama teman-temannya, dia suka ngelucu, suka ngelawak. Akhirnya dari kesenangannya itu nggak berhenti, apa orang ngomong apa nggak baper, tetap terus maju melangkah maju, ya, sampai kemudian buat Instagram, kemudian melucu di Instagram, akhirnya buat YouTube dan sampai sekarang menjadi orang yang banyak membantu keluarganya. Biaya sekolah kakaknya yang kedokteran dibiayai oleh Ria Ricis. Biaya pernikahan kakaknya sebagian dibiayai oleh Ria Ricis. Saudara-saudara yang sakit dibiayai oleh Ria Ricis dan masih banyak lagi. Jadi yang ingin saya ceritakan pada teman-teman sekalian, kalau saja Ria Ricis berhenti di tengah jalan karena baper. Oh bener gak ya aku bukan anak kandung dari orang tuaku, kok aku buruk rupa ya. Sekarang aja udah cantik, udah pinter gaya. Kok orang-orang bilang begitu ya, kok aku gak pinter di sekolah ya, kok aku hampir gak naik kelas ya, kok aku dipanggil guru BP terus ya, kok aku begini, kok aku begitu, gak akan jadi sekarang seperti dia yang sekarang. Tapi karena terus maju melangkah, paham bahwa Ria Ricis senang dengan dunia kreativitas, terus melangkah maju positif, hatinya gak baper, hatinya gak kotor, hatinya gak marah sama orang, akhirnya bisa sampai hari ini. Begitulah yang terjadi dengan kita, teman-teman sekalian, semua orang pernah punya masa-masa down dalam hidupnya, pernah punya masa-masa sulit dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang mau jadi orang hebat, orang sukses kembali bangkit lagi. Sedihnya sebentar saja, setelah itu bangkit lagi, pikir apa yang bisa saya lakukan untuk membuat saya menjadi pribadi yang berprestasi, menjadi pribadi yang berkarya, menjadi pribadi yang mungkin menghasilkan dan membantu banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar. Kalau berhenti, anaknya Nabi Ismail alaihissalam tidak pernah mungkin bisa mendapatkan air. Tapi karena terus berjuang, akhirnya mendapatkan air dan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar kemudian diabadikan dalam ibadah umrah dan haji dengan nama peristiwa sa'i. Peristiwa sa'i, setelah tawaf ada peristiwa sa'i dari Sofa Marwah, Marwah Sofa, itu adalah berdasarkan kisahnya Siti Hajar. Menginspirasi seluruh orang di dunia ini, kisahnya Siti Hajar. Dan masih banyak kisah-kisah lain teman-teman sekalian, sahabiah-sahabiah yang sangat hebat. Yang ingin saya tekankan pada kita semua adalah
kita bisa memilih perempuan adalah sebaik-baik perhiasan, namun juga seburuk-buruk fitnah dunia. Maka kita ingin menjadi sebaik perhiasan dengan cara banyak belajar, upgrade diri, terus menuntut ilmu. Karena Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan berilmu, Allah akan tinggikan beberapa derajat. Iman dan ilmu yang akan menjaga kita, teman-teman sekalian. Jadi jangan menjadi orang-orang di luar sana. Orang-orang yang beriman dan berilmu, dia berpikir sebelum dia berbicara, dia berpikir sebelum dia bertindak, apakah ini disukai oleh Allah, apakah ini diridhoi oleh Allah, maka lakukan. Kalau sekiranya ini mendatangkan murka Allah, maka dia tidak akan lakukan. Begitulah perempuan-perempuan yang hebat, kita contoh para sahabiah-sahabiah. Baik, saya rasa seperti itu. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan saya serahkan kepada moderator. Sesi tanya jawab, saya beri kesempatan untuk 3 penanya ya. Oke. 1, Mbak berdiri dulu. 2, silakan. Iya, lelang dulu. Oke, kurang 1. Oke, baik. Mbak yang hijab hitam ya. Sebentar, ini mic-nya saya bagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Dewi dari Kediri. Namanya kok mirip, jangan kita saudara. Saya sudah ngefans sama Kak Oki dari SMA, dari ketika Cinta Bertasbih, dan alhamdulillah dipertemukan hari ini di sini. Iya, berarti baru pertama kali ya bertemu. Perasaan udah bolak-balik ke Surabaya perasaan. Oke, silahkan. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Kak Oki membagi waktu antara menjadi mahasiswa ketika S3, menjadi pendakwah di berbagai kegiatan televisi maupun di acara seperti ini, menjadi ibu dari 3 buah hati dan menjadi seorang istri. Bagaimana manajemen waktunya? Pertanyaan yang kedua, saya guru private yang memiliki jadwal setiap hari yang hanya libur ketika anak didik minta di cancel atau saya lagi sakit. Hanya itu saja. Ketika saya ingin ikut kajian, biasanya jadwalnya kan bertabrakan. Dan ketika ada acara seperti ini, saya memang meniatkan 3 hari ini memang saya liburkan. Tapi satu sisi saya ingat ketika orang tua mereka menitipkan kepada saya, Mbak tolong ya dibantu anak saya belajar kayak gitu. Saya merasa saya meninggalkan tanggung jawab nggak ya dengan mengikuti acara seperti ini. Tapi saya juga ingin menuntut ilmu seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ustazah Oki. Nama saya Sheila, saya dari Surabaya. Pertanyaan saya sebenarnya singkat saja. Tadi sudah disinggung oleh Ustazah bahwasanya bagaimana adab kita sebagai seorang istri. Saya belum bersuami, mungkin nanti bisa bekal untuk saya dan teman-teman sekalian. Bagaimana adab kita terhadap suami, seharusnya kita mendukung dan sebagainya. Yang saya tanyakan, jikalau nanti kita sudah memiliki suami dan suami kita ini nanti memiliki ada khilaf-khilaf yang dia tidak sadari, bagaimana adab kita sebagai seorang istri seharusnya untuk mengingatkan tanpa melangkahi kewajiban-kewajiban kita dan sesuai dengan adabnya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada takbir. Dia udah berasa mau lebaran. Lagi Dek, gak apa-apa Dek. Gak apa-apa sayang. Terus, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madiha Salim dari Jombang.
saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai anak kalau orang tua kita tidak mendukung apa yang kita lakukan di jalan Islam, seperti kegiatan Islam-Islam. Kata orang tua itu sebuah udah gak zaman gitu loh. Kamu harus begini ngikutin. Harus begini tuh harus seperti apa? Kayak berpakaian, kamu harus gini itu loh, tiru teman-teman kamu yang pakai celana ketat-ketat gitu. Terkadang saya juga pikir itu kan suatu hal yang mungkin saya tuh nggak suka gitu, tapi itu orang tua saya harus gimana gitu. Juga memberikan pendidikan yang baik kan, orang tua kewajibannya kan memberi nama, memberi pendidikan dan menikahkannya gitu. Orang tua tidak mendukung dan tidak menyemangati, terserah semua oleh anak gitu. Jadi kan anak itu cari sana ke sini penyemangat begitu. Terus peran kita sebagai anak itu bagaimana gitu? Tanpa dukungan orang tua di belakang kita kan ridho Allah juga ridho orang tua begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustazah. Baik, saya jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan ini selalu hampir ada pada saat saya pergi kemana-mana membagi waktu. Dari dulu sampai sekarang. Pertanyaan ini setiap kali saya ngisi pasti ada. Cara membagi waktu. Saya mau cerita sedikit teman-teman sekalian. Beberapa hari yang lalu saya masih dalam kondisi yang tidak fit. Dari tadi saya serat-serut, mohon maaf ya, ngelap-ngelap ingus dari tadi. Jadi beberapa hari yang lalu saya bermimpi, saya dalam kondisi yang tidak fit dan kemudian saya mimpi. Dalam mimpi itu ceritanya saya meninggal. Jadi pada saat mimpi itu saya dibawa ke rumah sakit, kemudian dalam kondisi saya nggak sadar, tapi saya tahu orang-orang sibuk di rumah sakit untuk supaya saya bisa sadar kembali. Pada saat detik-detik saya mau meninggal itu, yang saya pikirkan di dalam mimpi saya itu adalah anak-anak saya sempat terpikir sedikit tentang anak-anak saya gimana kalau saya nggak ada. Kemudian yang kedua saya takut mati, karena saya takut dengan siksaan yang Allah akan berikan pada saya karena banyak dosa yang saya kerjakan, banyak ibadah yang lalai, yang tidak khusyuk, yang mungkin tidak tepat waktu yang saya kerjakan, atau kejahatan-kejahatan lain yang mungkin saya kerjakan. Saya takut dengan siksaan Allah. Saya takut gak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur nanti. Dan yang ketiga akhirnya ya sudah saya pasrah. Udah gak bisa berbuat apa-apa lagi, kalau memang ini harinya aku kembali ya Allah, pasrah, berserah kepada Allah. Singkat cerita saya meninggal dunia di dalam mimpi itu. Kemudian saya didatangi oleh seseorang dan kemudian beliau katakan, yuk kita sekarang menuju ke makamnya Rasulullah SAW. Pada saat beliau mengucapkan hal itu, saya menangis dan akhirnya perjalanan dimulai untuk menuju ke makam Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba saya balik lagi ke alam yang lain dan saya tahu bahwa orang-orang mulai berlarian untuk menuju ke rumah sakit untuk mengunjungi saya. Orang-orang lari ke rumah sakit. Saya tahu itu dan sampai akhirnya saya sadar. Saya dibawa ke ruangan yang lain di rumah sakit. Sampai situ, kemudian saya bangun. Ketika saya bangun, kemudian saya menangis. Kalau memang itu terjadi kepada saya, apa yang akan saya lakukan dalam kehidupan saya? Kalau memang mati saya adalah memang sedekat itu, atau kalau memang teman-teman seandainya divonis, kamu besok mati, apa yang akan teman-teman lakukan? Itu pun pertanyaan ada pada saya. Kalau memang betul-betul mati saya sedekat itu, apa yang saya lakukan? Ada orang yang mengajak bertengkar, tidak akan pernah mungkin kita ladeni, betul? Ada orang yang jahat sama kita, nggak mungkin kita balas. Ada orang yang bikin sakit hati kita, nggak mungkin kita benci, dendam, hasad, iri, dengki dengan orang, nggak mungkin. Kalau besok kita divonis mati, pasti yang kita lakukan adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya, minta maaf kepada semua orang yang mungkin pernah kita sakiti, minta maaf sama orang tua, sama keluarga, sama teman-teman. Kita berhutang, kita kembalikan hutang kita. Berbuat baik, beribadah sebaik-baiknya, beramal soleh itu kan yang pasti kita kerjakan, betul nggak? Kalau teman-teman divonis mati besok, betul nggak? Waktunya sangat sedikit, nggak ada waktu untuk kita bermain-main. Nggak ada waktu untuk kita mengerjakan perkara-perkara yang merugikan diri sendiri. Nggak ada waktu buat orang lain benci sama kita. Nggak ada waktu untuk meladeni orang-orang yang tidak baik sama kita, nggak ada waktu terlalu singkat.
untuk kita kembali kepada Allah, pilihannya cuma dua, dapat siksaan atau dapat nikmat dari Allah, dapat surga atau dapat neraka, tergantung dari amal-amal yang kita lakukan. Itulah yang mendasari apa yang saya lakukan dalam sehari-hari saya. Karena saya tahu kematian sangat dekat sekali. Itu yang membuat saya pada akhirnya apapun yang ada dalam hidup saya, 24 jam yang Allah berikan pada saya harus berusaha untuk menyelamatkan diri saya nanti dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang saya takut dan tidak sanggup dengan panasnya api neraka itu. Itu yang buat saya kenapa saya harus belajar terus. Itu yang buat saya kenapa anak-anak saya harus jadi penghafal Quran, saya harus didik anak-anak saya sebisa saya, sebaik-baik mungkin. Terkadang sama suami mungkin ada permasalahan, namun tentu saja ada rasa penyesalan. Kemudian baik lagi dengan suami, ada konflik baik lagi dengan suami. Berusaha ya Allah buat saya senantiasa taat pada suami. Ketika ada teman-teman lain yang mungkin pernah menyakiti hati, gak usah dipikirin. Gak usah ada penyakit hati di dalam, lisan dijaga untuk gak dusta, gak jelek-jelekin orang lain. Mendengarkan pendengaran yang gak penting, gibah dan lain-lain gak perlu didengerin. Kenapa? Karena untuk menjaga diri kita, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Maka kalau ditanya membagi waktu seperti apa? Teman-teman, dulu saya ingin menikah di usia 20 tahun. Saya katakan pada ayah saya, Oki ingin nikah Pak. Soalnya teman-teman di kampus semuanya pada pacaran tuh, enak banget dijemputin sama pacarnya. Di kantin ada yang nemenin, ada yang dipegang tangannya, bisa curhat-curhatan lah saya. Malam tahun baru di kosan sendirian, jam 12 malam nonton Harry Potter. Itu di kosan ada 20 kamar, semua orang pergi kecuali saya, sendirian nonton Harry Potter, kesepian. Kalau punya pacar kan enak, pergi ke sana kemari. Kemudian saya katakan saya ingin nikah, sama siapa? Gak tahu, pokoknya pengen nikah. Supaya ada yang nemenin. Ternyata Allah takdirkan bukan saat itu. Akhirnya masa muda saya habiskan dengan banyak menulis buku teman-teman sekalian. Di kesendirian saya di kosan saya banyak membaca dan menulis buku. Saya ingat sekali kamar saya 3 kali 2 meter mungkin, atau 3 kali 3 meter saya lupa. Di kamar kosan saya yang kecil ditemani dengan laptop seharga 3 juta rupiah. Dari laptop itu saya menghasilkan banyak sekali penghasilan dengan menulis buku. Saya menulis buku, 4 buku pada saat remaja saya. Dari umur 20 sampai umur 25. Sebelum menikah, waktu saya banyak habis membaca dan banyak habis menulis buku. Artinya Allah ingin saya di masa remaja saya banyak menghasilkan karya-karya mungkin, disuruh banyak belajar mungkin. Kemudian setelah menikah berbeda lagi, ada tanggung jawab. Ada suami, ada anak-anak yang kita harus bagi waktu. Maka pertanyaannya gimana caranya membagi waktu? Tentu ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu kalanya kita belajar, ada waktu kalanya kita bekerja, ada waktu kalanya kita berdakwah, ada waktu kita dengan keluarga, ada waktu kita dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya punya kebiasaan, mohon maaf ya cerita tentang cerita personal, karena tadi ditanya tentang personal kan. Sebenarnya saya nggak terlalu suka cerita personal, tapi karena ada pertanyaan mengenai kisah personal saya, teman ingin tahu, maka saya ceritakan. Saya sudah menulis buku harian sejak usia 12 tahun, teman-teman sekalian, kelas 6 SD, dan saya selalu menulis target-target untuk kehidupan saya. Target pendidikan apa? Kalau dulu aku masih pengen juara 1, juara kelas, menang olimpiade begitu. Pendidikan apa? Kemudian target pekerjaan apa? Karena saya sudah mulai berdagang dari SD. Saya jualin tulisan saya ke teman-teman. Zaman dulu, zamannya saya nggak tahu kita sezaman atau tidak. Lagi ngetren banget Westlife. Jadi saya bikin cerita bersambung tentang Westlife. Saya tulis 1 kertas Rp1.000. Berdagang ya, dagang tulisan. Secara pekerjaan penghasilan, kira-kira saya mau dapat duit dengan cara apa nih? Target. Kemudian tapi lambat laun mulai bertambah agama. Mau hafal apa, ayat apa, hadis apa, kapan hafalnya, mau menguasai pelajaran apa, ilmu apa. Kemudian target pendidikan. Tadi pendidikan, agama, pekerjaan, kemudian seiring berjalannya waktu tambah lagi. Kontribusi terhadap masyarakat, targetnya mau apa, kebermanfaatan terhadap umat, targetnya mau apa. Sekarang tambah lagi karena sudah punya anak, target untuk anak-anak, kapan mereka selesai hafalan Qur'annya, mereka sekolah di mana, mereka belajarnya apa saja. Yang harus dilakukan sehari-harinya seperti apa, itu target-target. Dengan adanya target-target jadi jelas kehidupannya. Sehingga biasanya bangun pagi saya sudah tahu, jam segini saya melakukan ini, jam segini saya melakukan ini, jam segini saya melakukan ini.
Cara membagi waktunya kita bukan superwoman teman-teman sekalian. Kita bisa karena ada supporting system di sekeliling kita, orang-orang yang mendukung kita. Maka sebelum saya menikah, saya katakan kepada calon suami saya, izinkan saya untuk terus kuliah dan terus melakukan apa yang saya lakukan hari ini, yaitu tetap berdakwah, tetap bertausiah. Artinya banyak aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Saya senang kuliah, saya suka kuliah, izinkan saya untuk terus kuliah. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, kamu sama yang lain, saya sama yang lain. Makanya kalau cinta, jangan cinta-cinta banget. Jadi supaya kalau nggak jadi ya nggak patah hati banget. Tapi kalau kita udah cinta buta sama seseorang, kata si calon pasangan, ayo kita terjun ke lubang buaya, ya kita akan terjun ke lubang buaya. Jadi nggak perlu cinta-cinta banget, naksir aja naksir, cukup. Waktu saya pertama kali ngeliat calon suami saya, waduh ganteng juga nih orang gitu. Cukup, naksir aja. Jadi kalau jadi alhamdulillah nggak jadi juga ya nggak apa-apa. Akhirnya setelah menikah, beliau ternyata menyetujui itu dan beliau support. Ketika saya punya anak, ketika saya mengerjakan tugas-tugas kuliah di malam hari, di depan laptop saya butuh konsentrasi full untuk menyelesaikan makalah-makalah saya. Anak-anak menangis, ingat anak saya sekarang Maryam 4 tahun, Khadijah 3 tahun, Ibrahim 1 tahun. Dulu masih kecil-kecil lagi. Anak menangis, suami katakan kamu fokus belajar, anak-anak bersama dengan saya. Jadi suami yang mengambil alih untuk sementara ketika saya sedang fokus dengan urusan kuliah saya. Atau pada suatu ketika saya terlalu lelah, besok pagi saya harus presentasi, saya belum buat PowerPoint, makalahnya udah jadi, PowerPoint-nya belum jadi. Akhirnya saya ketiduran, pagi-pagi PowerPoint saya udah jadi. Yang mengerjakan adalah suami saya sendiri. Atau ketika saya berdakwah seperti ini, materi-materi terkadang beliau kirimkan link-link materi kepada saya, ini yang harus dibaca, ini yang harus didengar, ini yang harus dipelajari, materi ini penting. Itu adalah supporting system, orang-orang yang sekitar yang bisa mendukung dengan kita, yang mendukung kita. Jadi begitulah teman-teman sekalian, kalau nanti kelak menikah, pilih suami yang engkau ingin apa? Engkau ingin jadi ibu rumah tangga ya silahkan. Boleh, ibu rumah tangga bagus. Waqarna fi buyutikunna, Al-Ahzab 33. Yang terbaik adalah di lantai rumahnya sendiri. Bagus, namun bagi aktivis-aktivis ingin melakukan kuliah lagi, ingin beraktivitas yang baik, ya cari suami yang mendukung hal tersebut. Karena kalau kita sudah menikah, suami katakan kamu harus di rumah, ya kita harus di rumah. Begitu teman-teman sekalian. Sehari-hari saya, ketika masih setiap hari syuting Islam itu Indah, sekarang sudah tidak setiap hari karena saya fokus dengan kuliah saya, fokus untuk disertasi saya. Dari 2014 sampai 2017, hampir setiap hari live di Islam itu Indah, saya setiap hari bangun jam 2 pagi. Jam 2 pagi sampai jam 4 pagi adalah waktu saya untuk membaca. Selain beribadah tentu membaca. 2 jam setiap hari minimal untuk membaca dan menghafalkan Quran maupun hadis. Harus ada tambah hafalan dalam satu hari dan juga untuk membaca. Jadi setiap hari itu membaca 2 jam minimal, paling sedikit di malam hari. Kenapa harus malam hari? Karena fokus, sepi, nggak ada orang, saya fokus konsentrasi untuk membaca. Jam 4 pagi saya jalan ke Trans TV, jam 5 pagi live, syuting live, sampai setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi biasanya sampai syuting, sampai selesai jam 12 siang. Jam 12 siang saya menuju ke kampus, saya kuliah, karena kuliah S3 itu pada hari itu seminggu 3 kali. Nggak terlalu banyak waktunya, nggak setiap hari seperti kuliah S1, selesai jam 4 sore. Jam 4 sore saya pulang ke rumah, waktunya bersama dengan anak-anak. Jam ba'da isya, setelah sholat isya saya tidur dan bangun jam 2 pagi, begitu setiap harinya. Urusan suami, ya kadang suami bangunin tengah malam lah ya, begitulah. Nah, kalau yang punya suami, gitu. Jadi begitu, singkat cerita teman-teman sekalian, kita punya waktu, kapan waktu kita untuk beribadah, kapan waktu kita bersama suami, kapan waktu kita bersama dengan anak-anak. Dan fokus, ketika saya kuliah, saya tidak pikirkan hal yang lain. Saya duduk paling depan, kenapa? Supaya saya ngantuk, saya tetap terus melek melihat dosen saya. Ketika saya syuting, saya fokus tidak memikirkan yang lain. Kalau saya memikirkan yang lain, saya nggak konsentrasi dan saya nggak bisa berikan yang terbaik. Ketika saya sama anak-anak, saya fokus bersama dengan anak-anak, tidak memikirkan yang lain. Sehingga quality time saya bersama dengan anak-anak, begitu. Jadi begitu teman-teman sekalian. Yang kedua, panjang ya jawabannya. Kita masih ada acara berikutnya nih. Oke. Bagaimana caranya ketika suami salah? Bagaimana cara mengingatkannya? Ini panjang pembahasannya. Oke, dalam surah An-Nisa ayat 19 teman-teman sekalian. Kalimatnya adalah fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apabila pasanganmu ada satu hal yang kamu enggak suka darinya, maka mungkin saja ada kebaikan lain yang Allah berikan kepadanya. Artinya jangan satu kesalahan membuat kita benci sama suami kita. Kenapa banyak perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena satu kesalahan suami buat kita mengatakan suami saya enggak ada kebaikannya sama sekali.
Maka pertama yang harus dilakukan ketika suami berbeda pendapat dengan kita salah. Ingat kita ini dua orang yang berbeda, dua latar belakang berbeda, dua keluarga yang berbeda, dua pergaulan yang berbeda, dua orang dari pendidikan yang berbeda mungkin. Jadi nggak bisa disamakan kita dengan diri dia. Pasti banyak sekali perbedaan kalau teman-teman sudah menikah. Pertama tentu harus sabar. Ista'inu bisabri wassalah. Kalau ada permasalahan, kata Allah minta tolong pada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Ketika dalam sholat kita tenang, kata-kata yang kita keluarkan kalimat-kalimat yang baik, perbuatan yang kita lakukan perbuatan yang baik. Kalau kita marah dan langsung dilampiaskan, maka perbuatan kita tak terkontrol, perkataan kita tidak terkontrol. Maka wahai para muslimah, biasakan untuk tidak reaktif. Tahu nggak reaktif? Cepat panas. Ada apa-apa tersulut panas, ada apa kayak kompor panas. Jangan terlalu reaktif. Seorang istri yang baik pandai. Di setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempat. Jangan suami lagi meeting, lagi kerja, kita SMS panjang-panjang. Nanti suami balas YA, OK. Kan laki-laki begitu. Suka balas pendek-pendek. Seorang perempuan pandai mencari tempat yang tepat, waktu yang tepat, suasana hati yang tepat untuk menasihati suaminya. Ingat suami gak suka digurui, suami gak suka istrinya lebih pintar dan sok pintar menggurui dirinya. Maka sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, suamiku ya ampun, baik bang. Misalnya dia gak sholat subuh di masjid. Ya Allah suamiku, engkau tuh soleh banget, ya, tinggi-tinggikan dulu puji-puji, soleh banget, beruntung banget aku dapat suami kayak engkau ya Allah, Masya Allah. Senang, aku sayang, aku sama mas, ya Allah, Masya Allah mas. Tapi mas lebih ganteng lagi, lebih hebat lagi kalau mas ke masjid loh mas. Merayu dengan manja, dengan lemah lembut, itu adalah cara seorang perempuan untuk mengambil hati suaminya. Pertanyaan terakhir. Ingin berhijrah tapi orang tua tidak mendukung. Wah ini banyak pertanyaan ya. Ada pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana saya seorang guru yang mengajar banyak murid dan kemudian saya pun perlu waktu untuk mengisi diri dengan ilmu, jadi saya liburkan murid-murid tersebut. Jangan seperti lilin. Lilin adalah engkau menerangi orang banyak tapi diri sendiri terbakar. Ada waktunya kita mengajar, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita beribadah. Abu Darda punya istri namanya Ummu Darda. Dalam kondisi yang tidak terurus. Salman Al-Farisi tanya, Ummu Darda, kenapa dengan dirimu? Kenapa engkau dalam kondisi yang tak terurus seperti ini? Suamiku tidak ingin kepadaku lagi. Suamiku tetap terus beribadah, tidak punya hasrat kepada diriku. Maka Salman Al-Farisi melihat Abu Darda tiap malam ibadah terus. Siang puasa terus. Salman mengatakan, Allah punya hak. Engkau beribadah pada Allah. Dirimu punya hak untuk istirahat. Dan istrimu punya hak untuk engkau sayangi. Semua punya hak teman-teman sekalian. Jadi saran saya adalah simpan waktu untuk belajar, simpan waktu untuk mengajar. Kenapa saya harus kuliah? Kenapa saya harus belajar? Karena teman-teman kalau kita tuang teko, kalau tuang terus lama-lama kosong, betul? Kita perlu diisi juga. Ada kalanya saya berbicara di sini dan ada kalanya saya duduk bersama dengan teman-teman lainnya untuk mengikuti kajian. Begitu pula dengan teman-teman lain. Ada kalanya saya tahu di antara teman-teman di sini banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang berpengalaman. Hari ini ada teman-teman yang duduk di sini. Besok saya mungkin yang dengar teman-teman semua. Jadi begitu. Jadi silahkan kita mengambil tanggung jawab yang bisa kita selesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Dan sekiranya kita tahu kita butuh ilmu, maka kurangilah jadwal bekerja, jadwal mengajar. Selalu ada pengorbanan dalam sebuah pilihan teman-teman sekalian. Gak bisa kita mengerjakan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Pada saat itu saya kuliah, saya syuting. Saya harus mengorbankan sedikit kuliah saya, karena saya harus syuting. Kenapa saya harus syuting? Supaya saya bisa bayar kuliah saya. Akibatnya kuliah saya nggak 4 tahun. Kuliah S1 saya 5 tahun. Kuliah S2 saya 4 tahun. Tapi selesai walaupun terlambat. Karena ada yang harus dikorbankan ketika kita melakukan banyak hal di waktu yang bersamaan. Begitu ya. Jadi silahkan diulang lagi waktunya, kira-kira kalau kurang waktu ya atur waktu untuk kita bisa belajar. Berikutnya terakhir sebelum kita melakukan lelang atau bersedekah, berinfak. Saya berhijrah tapi orang tua tidak mendukung. Dalam surah Luqman ayat 15. Di mana ini? Surah Luqman ayat 15 bunyinya adalah wa in jahadaki ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika orang tuamu memaksamu untuk menduakan aku, tidak menuruti perintah Allah,
dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, jangan engkau turuti orang tuamu, tapi tetap pergauli orang tuamu dengan baik. Orang tua bagaimanapun adalah tetap harus diberlakukan secara sopan santun. Baik, orang tua melakukan hal demikian mungkin karena tidak tahu, kurang pemahamannya. Anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cepat dalam akses mendapatkan informasi agama misalnya. Jadi maklumilah itu teman-teman sekalian. Semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Buktikan saja. Dulu saya pakai jilbab, orang tua saya mendiamkan saya. Saya pakai jilbab, ayah saya tidak mau mengajak bicara saya karena ayah saya marah kepada saya. Saya tidak boleh pakai jilbab karena ayah saya takut saya jadi orang fanatik. Kata ayah saya, sudahlah cukup, jadi anak baik, sopan, santun, pakaian rapi, gak usah pakai jilbab, gak apa-apa. Yang penting baik. Tapi saya tetap kekeh pakai jilbab, jilbabnya panjang pula di tahun 2005 ketika itu, sekitar tahun 2005. Maka orang tua hanya perlu bukti teman-teman sekalian. Buktikan dengan jilbab yang melekat di kepalamu, ibadahmu semakin baik, akhlakmu, santunmu semakin baik, prestasimu semakin baik, taatmu, patuhmu semakin bertambah. Itu yang membuat orang tua yakin betul ternyata ketika seorang anak berhijrah di jalan Allah ternyata banyak kebaikan. Tapi beda kalau ketika kita berhijrah kita kasar pada orang tua kita. Papa tahu gak sih? Biasa orang yang baru belajar di awal-awal semangat 45 untuk mengajarkan orang lain sehingga terkesan menggurui kepada ayahnya, ibunya, sehingga orang tuanya tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh anaknya. Dakwah perlu adab teman-teman sekalian. Seringkali isinya betul yang kita ucapkan tapi adabnya kurang. Kurang sopan santun, menggurui sehingga orang tidak suka untuk mendengar dakwah kita. Begitulah, jadi orang tua perlu bukti, maka buktikan dengan jilbab kita, maka kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Baik, alhamdulillah sudah selesai tanya jawab. Kita akan melakukan pengambilan infak sodako. Teman-teman silahkan di-share kepada teman-teman lainnya. Saya punya yayasan rumah Quran gratis. Namanya Maskanul Hufaz. Teman-teman boleh lihat di Instagram Maskanul. Adalah tempat tinggal para penghafal Quran yang damai. Hufaz adalah para penghafal Quran. Maskanul HUFFADZ adalah sebuah yayasan sosial yang berdiri tahun 2016. Menampung teman-teman duafa, yatim piatu, mu'alaf dari usia 17 sampai 22 tahun perempuan yang ingin belajar Quran gratis tinggal di Jakarta selama 1,5 tahun. Akan belajar Quran di sana, belajar bahasa Arab di sana. Dan kalau punya teman-teman duafa, yatim piatu, mu'alaf silakan bergabung di Maskanul Hufaz. Dan hari ini bersama Rumah Zakat saya akan mengambil harta sebagian dari teman-teman semua yang setengahnya akan diberikan untuk korban bencana, yang setengahnya akan diberikan untuk para penghafal Quran. Kita mungkin bukan penghafal 30 juz Al-Quran. Keluarga kita mungkin belum ada yang menghafalkan 30 juz Al-Quran. Tapi setidaknya dengan harta yang kita berikan kepada mereka, kita support, kita dukung para penghafal Quran. Baik, teman-teman Rumah Zakat silahkan datang kemari. Akan diberikan hadiah-hadiah dari Rumah Zakat bagi siapapun yang ingin berinfak. Boleh datang kemari? Yuk. Bisur'ah. Yalah, yuk cepat yuk. Baik. Agak tinggi nilainya. Kita berinfak hari ini secara terang-terangan. Tujuannya adalah untuk memotivasi orang-orang agar mau berinfak juga. Terlalu besar. Sangat besar ini nilainya. Saya mulai dengan harga yang ini ya. Baik. Yang ingin menyumbang berinfak, yang sebagian harta untuk korban bencana dan sebagian harta untuk para penghafal Quran. 5 juta rupiah atau yang lebih tinggi dari 5 juta rupiah silakan tunjuk tangan dan silakan naik ke atas panggung. Silakan Bunda dan juga Ayah, 5 juta rupiah. Berupa komitmen dulu ya. Boleh ditransfer, boleh Ya. dicicil ya. Nanti teman-teman Rumah Zakat akan Yang menerima mendata. transferan atau cicilan dari teman-teman sekalian. Dicicil berapa kali terserah. 5 juta, silakan Bunda. Baik, saya hitung sampai 10, kalau tidak saya kurangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 juta rupiah, kalau ingin menyumbang 4 juta rupiah akan mendapatkan Langsung maju hadiah. ke depan. Langsung tunjuk tangan, langsung ke Maju. depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa saya menghitung sangat cepat? Karena saya tidak mau meminta-minta. Kehadiran saya di sini bukan untuk meminta-minta teman-teman sekalian. Harta yang teman-teman infakkan bukan untuk menolong mereka sesungguhnya, namun untuk menolong diri teman-teman sendiri. 3 juta rupiah. Tunjuk tangan dan maju ke atas Silakan panggung. Bunda, 1, 3 juta. 2, 3. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Silakan Ibu maju ke Baik, atas panggung. ada lagi? Masya Yang Allah. kedua, ketiga dan seterusnya. 3 juta rupiah.
Infak terbaik Anda akan sangat membantu juga nantinya generasi Anda ke depan akan mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus ya. Karena tidak hanya berhenti di acara ini saja. Dan yang pasti ini baru berupa komitmen. Anda maju ke depan, nanti uangnya bisa ditransfer setelah didata oleh tim dari Rumah Zakat. Jadi silahkan nyatakan komitmen dulu untuk maju ke depan ya. Baik, ada lagi yang 3 juta? 2, 3, 4, 5. Ada? Silakan, alhamdulillah. Silakan Ibu. Langsung naik Ibu. Mohon izin, ada lagi? 3 juta rupiah. Baik. Mohon izin silahkan Ibu, saya mau cerita teman-teman sekalian. Ketika saya memberikan beasiswa untuk para penghafal Quran, sekarang santrinya sudah lebih dari 150 orang. Mereka sudah wisuda sekitar 50 orang, 30 juz. Beberapa teman mengatakan kenapa kamu memberikan beasiswa untuk mereka, sementara kamu harus menabung untuk uang sekolah anak-anakmu. Bagaimana cara Allah menggantikan harta saya? Anak-anak saya sekolah di International Tafiz School yang biayanya sangat tinggi. Masuknya puluhan juta dan biaya per bulannya jutaan ya. Kemudian saya tidak pernah, sebentar ya Bu ya, dan kemudian saya tidak pernah membayar uang sekolah karena saya lupa. Teman-teman sekalian, pada saat bagi rapot saya datang ke TU, saya katakan berapa puluh juta yang harus saya bayar. Mereka mengatakan, pemilik sekolah mengatakan, Maryam, Khadijah, Ibrahim dan adik-adik Bu Oki, anak-anaknya Bu Oki, adik-adiknya Ibrahim berikutnya, dari PAUD sampai SMA tidak bayar, gratis. Lihat cara Allah mengganti harta saya buang harta saya di sini, Allah ganti harta saya di sini. Insya Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261, siapapun yang berinfak di jalan Allah, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Allah berikan rizki teman-teman sekalian, rizki tidak hanya harta, rizki berupa kuliah yang baik, rumah tangga yang baik, anak-anak yang soleh, kesehatan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita doakan agar siapapun yang berinfak pada hari ini diberikan kesehatan, rumah tangga yang baik, anak-anak yang soleh, insya Allah dibantu segala permasalahannya. Terima kasih Ibu. Mau cerita kenapa Ibu mau menyumbang 3 juta rupiah? Boleh? Menginspirasi orang lain boleh? Ya, ketika kita memberikan apa yang kita punya, ya karena itu bukan hanya titipan, semuanya hanya titipan, jadi kepada siapapun mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Nanti langsung dihubungi oleh teman-teman dari Rumah Zakat. Takbir! Banyak yang menyumbang, padahal uangnya perlu untuk diri sendiri. Tapi menyumbang di jalan Allah. Tapi saya yakin di antara teman-teman ada yang iri. Iri nggak? Aku juga pengen nyumbang kayak gitu tapi belum bisa pada hari ini. Dan itu iri yang baik. Iri yang diperbolehkan oleh Allah, oleh kata Rasulullah ada 2. Iri pada orang kaya dermawan dan iri pada para penghafal atau pembelajar Quran. Yang punya ilmu dan mengajarkan ilmunya. Kita iri dengan 2 orang tersebut. Baik, 3 juta berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 juta silakan tunjuk tangan dan maju ke atas panggung. Silakan Ibu. Ada? Cepat ya Ibu. 2 juta rupiah silakan. Ayo rebut. Alhamdulillah. Ibu langsung maju. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti kalau teman-teman dikasih harta berlebih oleh Allah, hari ini kita iri, besok kita juga nyumbang. Yang di ya, sisi teman-teman kanan ya? 2 juta silakan Ibu. Ada lagi? Ayo Bu direbut ini Bu. 2 juta rupiah. Pada hari akhir nanti, Alhamdulillah. sodakoh udah gak berarti lagi teman-teman sekalian. Langsung ya 1, 2, 3, keempat sampai dengan 2 ke juta 10 rupiah. mungkin. Sini, boleh, silakan Ayo Ibu, monggo. berdiri di sini. Mendapatkan, wah dapat shell ini kalau lagi pergi ke, ini kok bagus ya, saya juga mau ini. Ini kalau lagi pergi keluar, lagi dingin bisa pakai ini. Terima kasih banyak. Ibu tunggu sebentar di sini dulu, mau cerita? Boleh sedikit cerita? Kenapa mau menyumbangkan 2 juta rupiah, 2 juta uang yang sangat banyak? Tidak sedikit, kenapa mau menyumbangkan 2 juta untuk korban bencana dan para penghafal Quran? Karena setiap kita, saya yakin setiap kita istilahnya membeli sesuatu di jalan Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, kepada semua yang kita, kesulitan yang kita alami saat ini. Amin. Baik, terima kasih. Yakin kalau kasih pinjaman sama Allah, Allah pasti akan membantu hamba yang telah memberikan pinjamannya. Terima kasih banyak Ibu. Dan seterusnya satu lagi hadiah ada? Silakan Mbak. Untuk Mbak, wah hadiahnya apa ini? Buku, cara cepat belajar membaca Quran. Berarti disuruh jadi hafizoh, disuruh jadi para penghafal Quran nih. Nih dapat buku ini hadiah saja. Saya mau tanya kenapa? Mau menyumbang 2 juta rupiah uang yang sangat besar, kenapa?
orang tua saya di sana itu kan nyuruh saya untuk maju ke sini. Oh, Masya Allah. Oh, mewakili orang tua. Berarti ini anaknya, Bu, dikasih buku untuk menghafalkan Quran. Berarti harapan ibunya anak saya mewakili saya di sini untuk jadi penghafal Quran gitu ya, Mbak ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu, wah dapat topi. Wah, topi tauhid, silakan Bu. Ibu kenapa mau menyumbang 2 juta rupiah, uang yang sangat besar. Kenapa mau disumbangkan? Bismillah karena Allah aja. Lillah karena Allah saja. Mudahkan semua jalan. Amin. Semoga dimudahkan semua jalan ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berderma mintanya sama Allah, minta balasan dari Allah nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Ini buat Ibu tidak seberapa nilainya, puluhan ribu mungkin harganya, tapi ini sebagai bentuk hadiah. Jazakillah khair. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada. Oke, masih ada satu lagi. 2 juta rupiah ada lagi? Kalau tidak ada, 1 juta rupiah. Silakan, alhamdulillah. Ayo Ibu. Ayo yang lain yang juga ada di 1 juta kita. rupiah boleh maju. Langsung. Tapi karena hadiahnya cuma 1, jadi yang sisanya di sana foto aja duluan. sama saya lah, ya. Baik, silakan maju Bu. Ini untuk menginspirasi teman-teman lainnya 1 juta silakan. rupiah, silakan. 1 juta rupiah. Sisi kanan, ayo. Langsung sini. 3, Mari Ibu 4. silakan. Wah, masih ada lagi hadiahnya. Mohon beri jalannya, alhamdulillah. Wah, hadiahnya apa ini? Oh, simbol Turki Utsmani. Ini yang buat siapa, Mas? Ya, bisa dipercepat waktunya. Ya, Bentar yuk, lagi azan udah ya. mau maghrib, kita Ya. mau doa. Lewat sini, Mbak. Baik. 1 juta rupiah silakan sini Ada Bu. lagi Merapat 1 juta kita foto rupiah, dulu baru silakan. saya kasih hadiahnya. Wah, sini sayang. Yuk, kita foto dulu. Baik. Ini nggak ada kameranya ya? Ada, yuk kita foto yuk. Minta tolong ya Mbak. Silakan langsung naik Bu. Mohon izin karena hadiahnya cuma sedikit, jadi ada yang dapat, ada yang nggak dapat hadiahnya. 1, 2. Takbir. Mohon dibagikan secara random, silakan panitia membagikan secara random hadiahnya perwakilan saja. Terima kasih banyak Mbak, terima kasih. Ada yang mau bercerita kenapa mau menyumbangkan 1 juta rupiah? Dikasih random aja. Ada yang mau cerita Bu? Ibu mau cerita silakan Bu. Ini menginspirasi orang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sedikit cerita tadi, saya sebelum masuk saya ke loket dulu. Ternyata dompet saya tertinggal. Setelah 30 menit saya baru tahu kalau dompet saya tidak ada di tas. Akhirnya saya kembali ke loket, ternyata alhamdulillah masih rezeki saya ada. Tapi dalam hati saya mungkin itu uangnya bukan untuk saya. Jadi dompetnya kembali tapi uangnya bukan untuk saya. Jadi saya sumbangkan di sini insya Allah. Masya Allah, takbir. Masya Allah, ada ya cara Allah buat ngasih hikmah pembelajaran. Terima kasih, sudah habis hadiahnya? Baik, mohon izin. Sudah. Kenapa? Insya Allah. Berapa bulan ya hadiahnya? 2 bulan, insya Allah lancar. Insya Allah. Terima kasih semuanya Ibu, mohon maaf karena makasih ya Ibu, mohon maaf hadiahnya nggak banyak, tapi mudah-mudahan dicatat oleh Allah. Terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya Nak, terima kasih. Terima kasih, iya sayang. Nah selanjutnya, Hafiz, Masya Allah, udah berapa jus? 1 jus, coba Bu, ini mau dilihat. Udah berapa jus sayang? 5 jus. Oh, katanya 1 jus kok jadi 5 jus? Oh, sudah 5 jus. Sudah mau 6 jus. Umurnya berapa? 7 tahun udah mau 6 jus. Ini yang belasan, yang puluhan tahun udah berapa jus? 3 jus ya, jus mangga, jus jambu, jus melon gitu ya. Doain ya, semoga saya juga jadi penghafal Quran, anak-anak juga jadi penghafal Quran, kamu juga jadi penghafal Quran ya. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih. Boleh, yuk foto. Terima kasih banyak, yuk yang mau foto yuk. Setelah ini
Semua yang ingin menyumbang silahkan datang ke mana nih panitia rumah zakat? Itu di sana sebelah kanan, gerainya rumah zakat yang orange Oh, itu, yang Ustazah. orange Ya. silakan pergi ke kanan dan silakan yang ingin menyumbang langsung saja menuju ke sebelah kanan. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama. Silakan. 1, 2. Baik, terima kasih. Iya, yuk. Baik, sekali lagi untuk ibu-ibu yang punya kelebihan harta silahkan bisa langsung mengunjungi gerai rumah zakat yang ada di kanan panggung ya, yang warna orange. Silahkan catatkan infak terbaik Anda di hari ini. Kalau mau jadi donatur rutin, alhamdulillah juga ya. Karena sedikit harta yang kita sisihkan, insya Allah pahalanya berlipat-lipat sampai ke generasi kita mendatang. Nih 4 tahun setengah, juz 30 udah hafal nih. Nah, juz aman, Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, terima kasih. Sekarang kita tutup hari ini dengan doa teman-teman sekalian. Kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, kami berkumpul di sini ya Allah. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha adil, wahai Allah. Saksikanlah kami datang kemari ya Allah. Engkau ringankan langkah kaki kami untuk datang ke tempat ini ya Allah. Kamilah para pendosa ya Allah. Kamilah orang yang penuh salah ya Allah. Penuh khilaf, banyak kedurhakaan yang telah kami lakukan kepadamu wahai Allah. Maka kami datang kepadamu dengan wajah tertunduk ya Allah. Kami datang kepadamu mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Maka ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua kebodohan yang mungkin pernah kami lakukan di masa lalu kami ya Allah. Kami ingin bertaubat kepadamu ya Allah. Kami ingin jadi orang baik ya Allah. Kami ingin jadi orang baik ya Allah. Kami ingin jadi anak yang baik, ingin jadi istri yang baik, ingin jadi ibu yang baik. Maka ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampuni kesalahan mata yang pernah memandang hal-hal yang Kau haramkan. Ampuni kesalahan telinga yang pernah mendengarkan hal-hal yang Kau benci. Ampuni lisan yang pernah berdusta, pernah menyakiti, pernah berbohong, pernah menzolimi orang lain, menyakiti hati orang lain. Ampuni lisan lidah yang tak bertulang ini ya Allah, yang sering kali kami berucap tanpa kami pikirkan terlebih dahulu. Ampuni lisan ini ya Allah. Ampuni hati kami yang busuk ya Allah, hati kami yang kotor, hati kami yang penuh dengan benci, iri, dengki, marah dengan orang lain. Mudahkan kami dalam memaafkan kesalahan orang lain. Bersihkan hati kami ya Allah. Kami tidak ingin hati ini kotor ya Allah. Ya Allah, ampuni pikiran kami ya Allah yang mungkin pernah berpikiran buruk kepada orang lain. Ampuni langkah kaki kami dan tindakan-tindakan kami ya Allah. Kamilah para pendosa ya Allah yang datang kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ibu ayah kami ya Allah yang dalam keadaan yang sudah tua, wajahnya keriput, rambutnya sudah beruban. Berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Ampuni kesalahan mereka ya Allah. Mungkin mereka tidak tahu ya Allah, mungkin mereka tidak paham ya Allah. Ampuni ya Allah, kami sayang kepada mereka ya Allah. Izinkan kami berbakti kepada mereka di sisa-sisa hidup mereka ya Allah. Ampuni kesalahan mereka dan sayangi mereka ya Allah. Ampuni kesalahan suami kami, anak-anak kami, guru-guru kami, teman-teman kami ya Allah. Berikan hidayah kepada kami ya Allah. Jalan yang lurus ya Allah, jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus ya Allah, kami ingin berhijrah ya Allah. Kami ingin jadi orang baik ya Allah. Maka mudahkanlah kami untuk melakukan hal-hal yang baik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Kau kembalikan kami dalam kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk pada kami. Ya Allah. Engkau memberikan berbagai macam cobaan pada kehidupan kami ya Allah. Ada di antara kami yang Kau uji dengan ekonomi, dengan hutang, dengan uang. Kami ditipu dengan orang, kami kehilangan uang, kami kehilangan
banyak hal, banyak harta dalam kehidupan kami ya Allah. Maka bantu kami ya Allah. Allahus Samad, Engkau tempat bergantung, Engkau tempat memohon segala sesuatu. Ada di antara kami yang kekurangan harta ya Allah, maka bantu kami ya Allah. Dengan harta yang Kau berikan kepada kami, maka memudahkan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Banyak di antara kami yang Engkau uji dengan sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Berikan kesabaran ya Allah, tinggikan derajat bagi orang-orang yang sakit ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Banyak di antara kami yang Kau uji dengan permasalahan rumah tangga, ya Allah. Mudahkanlah kami, ya Allah, untuk melaksanakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang terus bersama penuh cinta, penuh kasih sayang. Sampai di syurga-Mu nanti, ya Allah, jaga keluarga kami, ya Allah. Eratkan kasih sayang di antara keluarga kami, ya Allah. Ada di antara kami yang berkonflik dengan orang tuanya ya Allah. Izinkan kami jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Izinkan kami jadi anak-anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Anak-anak yang penuh cinta, penuh hormat kepada kedua orang tua kami. Ada di antara kami yang Engkau uji dengan berbagai-bagai macam ujian ya Allah. Kami tidak tahu kepada siapa kami harus bergantung selain kepada Engkau ya Allah. Maka teruslah bersama kami, jangan pernah Engkau tinggalkan kami. Sesungguhnya musibah yang terbesar adalah ketika Engkau meninggalkan kami ya Allah. Atau ketika kami meninggalkan Engkau, karena kami tahu Engkau sesungguhnya tak pernah meninggalkan kami. Wahai Allah, banyak keluarga, saudara, atau teman-teman di tempat lain yang Kau uji dengan berbagai macam kesedihan dan air mata. Tapi kami tahu air mata dan kesedihan itu tidak abadi ya Allah. Kami tahu setelah air mata pasti ada tawa, pasti ada kemudahan yang Kau berikan. Maka jadikanlah hati-hati kami selalu bergantung kepadamu. Hati-hati kami selalu terikat kepadamu ya Allah. Selalu memohon dan merintih kepadamu wahai Allah. Ya Allah, bagi kami yang bergelar sebagai seorang ibu, mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk bisa mendidik anak-anak kami yang suci, yang fitrah tanpa dosa. Berikan kami kesabaran untuk bisa menjadikan mereka pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa menjadikan mereka orang-orang yang dibanggakan untuk agama ini ya Allah. Orang-orang yang berguna, orang-orang yang membela agama-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk menjadi ibu-ibu yang hebat untuk mendidik anak-anak kami. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk menjadi istri-istri yang patuh kepada suami kami ya Allah. Terkadang kami jahat ya Allah, terkadang kami lemah ya Allah, terkadang kami tak patuh ya Allah. Izinkan kami jadi istri yang baik ya Allah. Ya Allah, izinkan kami jadi hamba-Mu yang taat padamu ya Allah. Entah berapa banyak kedurhakaan yang telah kami lakukan padamu ya Allah. Entah banyak dosa yang telah kami lakukan kepadamu, entah berapa banyak dosa itu ya Allah. Namun Engkau selalu katakan Kau akan maafkan semua orang yang senantiasa bermunajat, meminta ampun kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa taat kepadamu dan takut kepadamu. Kehidupan ini sangat panjang ya Allah. Ketika kami mati nanti, kami tidak tahu bagaimana keadaan kami di alam kubur, di padang mahsyar ya Allah. Di alam kubur kami tidak tahu apa yang terjadi ya Allah. Apakah tubuh kami akan Kau hancurkan ya Allah. Dengan terhimpitnya kami di tanah-tanah kubur tersebut ya Allah. Tulang belulang kami hancur. Atau ada malaikat yang menghancurkan kepala kami ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami takut dengan azab kubur ya Allah. Dosa kami terlalu banyak ya Allah. Orang melihat kami baik ya Allah. Orang melihat kami solihah ya Allah. Orang melihat kami gadis yang baik, perempuan yang baik, sesungguhnya kami banyak dosa ya Allah. Kami takut ya Allah dengan azab kubur ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami takut dengan siksaan kubur itu ya Allah. Setelah dari siksa kubur akan ada padang mahsyar ya Allah. Kami dalam kondisi telanjang tak berpakaian. Matahari didekatkan di atas kepala kami dan kami tenggelam karena dosa kami sendiri dengan keringat kami ya Allah. Kami bingung ya Allah, kami dalam keadaan takut ya Allah, tak tahu harus bergantung kepada siapa ya Allah. Semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, semua sibuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri ya Allah. Kepada siapa kami harus memohon pertolongan ya Allah. Sementara ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap untuk memberikan air kepada orang-orang yang kehausan, kepada umatnya. Dan kami terkadang pun masih terus mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengaku umatnya Rasulullah, tapi kami tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kami tidak melakukan apa yang diucapkan oleh Rasulullah ya Allah. Terkadang kami durhaka dengan kalimat-kalimat atau perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kami perlu syafaat beliau ya Allah. Kami perlu air yang akan kami butuhkan di hari akhir nanti ya Allah. Maka ya Allah, lindungi kami di padang mahsyar ya Allah. Setelah dari padang mahsyar, kami akan menuju ke titian sirat ya Allah. Kami takut ya Allah, kami takut ya Allah. Kami tidak tahu apakah kami tergelincir di sana atau tidak ya Allah. Yang di bawahnya ada api neraka yang menyala-nyala ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami pendosa ya Allah, tapi kami takut masuk ke neraka-Mu. Kami takut ya Allah. Kami takut dengan semua siksaan yang telah Kau gambarkan dalam Quran ya Allah. Kami menginginkan syurga-Mu. Kami tahu kami tak pantas mengatakan hal demikian karena banyaknya dosa ini ya Allah. Tapi berikanlah kami syurga Firdaus-Mu, dan kami ingin mati dalam keadaan baik. Kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah.
Kami ingin mati dengan panggilan, Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurga. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kami ingin mati dalam keadaan tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam syurga dengan keadaan yang ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin dipanggil dengan keadaan jiwa-jiwa yang tenang, ya Allah. Sesungguhnya keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang adalah dilihat dari akhir hidupnya. Maka jadikanlah kami mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Kami mati dalam keadaan baik dan kami dikumpulkan bersama orang-orang yang kami cintai di syurga. Yang tidak ada sakit, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan, tidak ada kebisingan lagi, ya Allah. Maka kuatkanlah kami berjuang untuk bisa mendapatkan syurga selama di muka bumi ini. Buatlah kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir pesan dari saya teman-teman sekalian. Adzan ya? Adzan? Oke, terakhir pesan dari saya teman-teman sekalian. Ketika kita mati nanti, apa kenangan orang terhadap kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyakiti hati orang lain? Apa kenangan orang kepada kita adalah kita orang baik? Dan semua kenangan itu nantinya ditentukan dari sekarang, diukir dari sekarang. Maka ukir kenangan orang terhadap kita ketika kita mati nanti untuk menjadi orang-orang yang baik. Istiqomah dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurga bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Kami atas nama tim penyelenggara juga tim acara mohon maaf tentunya bila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang lebih bahagia tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.